Cilina juga bawain acara, itu bagus banget penyampaiannya teman-teman. Saya yang bagian manajemennya bisa bilang bagus, gimana teman-teman kalau yang baru join kan. Nah, jadi biar nggak lama-lama, tadi saya itu play sekali lagi, saya soalnya nunggu Ci, biasa kan banyak yang telat-telat gitu Ci, jadi ini biar Oh, kan pas nih mm-mm. 200. Nah, jadi biasa ditelatin 5 menit juga nggak apa-apa, yang penting rame. Oh, Oke, kalau gitu langsung aja Cilina. oke. Dari saya atau dari Cilina? Layar start dari ini dulu, dari Angga dulu ya. Nanti Oke, ada saat-saat tertentu biar aku yang share. ya sebentar. Kayaknya suara Hmm, saya jelas nggak? jelas banget Ci. Jelas ya. Jelas sampai Oke. mantul ya. Enggak lah. Di saya sih nggak mantul, mungkin di Cilina mantul ya. Iya. Nah, kalau di Cilina mantul nggak apa-apa. Ini saya open screen-nya dulu, terus Heeh. nanti saya unmute, apa mute mute saya ya. Ntar saya mute deh, biar Cilina nggak mantul. Sebentar saya share dulu ini. Nah, Mantul ini benar-benar mantul, bukan mantap betul ya teman-teman yang salah nih. mantulnya itu benar-benar mantul literally ya Iya. teman-teman, bukan mantap Heeh. betul. Ya, kalau mantap betul ya ntar setelah acara ini bisa dinilai lah mantul atau enggak. Lah, iya. Apa nggak mantap orang belum apa-apa aja sudah dipromosiin sama Angga ya sampai setinggi langit ini kalau saya boleh dibilang terbang ini belum menginjak lantai ini. Oh, ya. Enggak lah. Pokoknya kalau saya nggak akan meninggi-ninggikan orang kalau misalkan dari kitanya juga ngelihatnya biasa aja juga, Ci. Maksudnya Cilina ini ada satu yang bagus dari Cilina ini karena mungkin penyampaiannya gampang dimengerti, Ci, mungkin. Ya Iya. gampang juga kan. Oke, langsung aja silakan, Ci. Saya mute ya. Iya, oke. Makasih Angga, ya kan? Nah, memang betul yang dikatakan Angga ya. Di sini kalau kita mau memulai sebuah bisnis ini memang tidak boleh terlalu sulit. Makanya saya selalu menjelaskan ke teman-teman ataupun tim saya itu yang gampang diserap dan gampang diduplikasi. Kalau saya bikin sebuah bisnis ataupun saya bikin sebuah sistem yang dimana hanya saya sendiri yang bisa aja menjalankannya tuh nggak ada gunanya, ya kan? Apa gunanya semua itu? Berarti aku jadi super girl sendiri, tim aku nggak bisa berkembang. Dan saya tidak mau hal itu terjadi. Makanya saya mau bikin yang lebih gampang. Oleh sebab itu, setiap kali saya menjelaskan pun, saya menjelaskan dengan cara aku sendiri lebih gampang, sehingga teman-teman pun tidak terlalu stres, nyerapnya pun gampang, ya kan? Nah, bagi yang masih belum kenal, saya namanya Lina Sofian, ya kan. Usia sudah 55 tahun ke atas sampai 57 tahun, tak jelas, selalu aku bilang karena di KTP nggak benar, ya kan. Nah, jadi di sini seperti yang dikatakan Angga, saya itu berasal dari boleh dibilang ibu rumah tangga juga oke, tapi saya juga udah bergerak sebagai entrepreneur karena saya memegang bisnis suami saya sudah cukup lama juga, ya kan. Memang bisnis suami saya yang membangunnya, tetapi saya yang mulai menjalankannya sampai sekarang gitu ya. Nah, itu yang dikatakan Angga bahwa kalau kita mulai masuk sebuah bisnis itu memang kita bingung nih. Mau ngerja apain, mau gimana cara kerjanya, bingung semua ya. Jadi nggak heran sih sebenarnya kalau teman-teman bisa merasakan hal itu, saya sendiri pun merasakannya ya. Meskipun saya sudah ada di bidang konvensional ya lumayan lama, tapi boleh dikatakan tapi bisnis ini sama sekali baru bagi saya ya. Nah, pertama kali saya di MLM saya yang dulu, saya menjalankan ini dengan sistem konvensional ya. Jadi upline saya mengatakan kamu salah, bukan caranya seperti itu. Kamu melakukannya itu sama sekali salah gitu. Saya kadang-kadang waktu itu lumayan jengkel juga ya. Kok salah ya? Begini salah, begitu salah. Sempat bingung juga. Tetapi akhirnya saya belajar bahwa untuk belajar sesuatu hal yang baru, saya harus mengosongkan gelas saya. Apa yang ada di otak saya selama ini yang saya ada di bisnis konvensional itu tidak boleh aku bawa ke sini. Ya, jadi saya harus mengosongkan gelas saya. Teman-teman juga begitu, ya. Meskipun upline saya itu di
di MLM ini adalah orang yang masih lebih mudah dari saya, tetapi kita tetap harus ngosongkan gelas dan kita harus dengar apa kata mereka yang ajarkan kepada kita. Kenapa? Karena usia tidak menjadi masalah dari pengalaman. Mereka sudah sukses, mereka sudah menghasilkan penghasilan yang lumayan besar, kan? Kalau menurut saya itu lumayan besar. 1 bulan itu 100 juta ke atas, itu lumayan besar. Dan itu ingat loh, uang bebas yang mau dibelanjakan tanpa harus kita sisihkan, mau bayar gaji karyawan, mau bayar ini, bayar itu, bayar pajak, oh banyak sekali pengeluaran yang harus kita keluarin, itu otomatis sudah nggak ada ya. Jadi teman-teman mau pakai uang itu untuk apa, itu sudah oke banget. Makanya saya akhirnya melihat bahwa peluang di sini sangat baik. Makanya saya belajar ya. Nah, saya belajar lagi, kosongkan gelas, saya mulai isi dengan ilmu baru. Nah, yang jadi masalah adalah teman-teman siap nggak malam ini belajar? Ya, saya siap untuk ngajar, teman-teman mau belajar kan dengan cara yang saya ajarin. Ya, mungkin teman-teman kalau ada yang bisa pakai, teman-teman bisa pakai. Kalau mau mengembangkannya juga akan bisa dikembangkan dengan cara kalian sendiri. Karena semua orang bisa memakai cara yang berbeda-beda meskipun tujuan kita cuma satu, ya. Jadi teman-teman tidak harus mengatakan, aduh, saya itu harus seperti Cilina, bicaranya seperti begini-begini. Nggak perlu, ya. Apapun yang saya katakan nanti, kalian bisa memodifikasinya dengan cara sendiri, tapi intinya sama. Itu aja, ya. Oke, nah kalau memang sudah kosongkan gelas dan siap untuk belajar, kita mulai ya. Kita berlanjut ke slide yang berikutnya. Nah, pertama kali sewaktu kita join, pastilah teman-teman kita belum mengerti apa-apa. Ya, kita tahu produknya, ya, tetapi kita masih belum mengerti bagaimana cara menjalankannya. Pertama, di hari pertama kalian join, ya, yang paling penting adalah sharing, ya. Kita sharing ke siapa? Ke orang-orang terdekat kita, bisa berarti teman-teman kita, ya, tetangga kita, family kita, siapapun kita sharing. Ya, nah karena kenapa sharing itu gunanya adalah seperti memberitahukan kepada orang bahwa saya sekarang ada loh sebuah bisnis. Tetapi cara sharingnya tidak perlu sampai harus komplit banget, harus nyelimet nggak usah ya, karena kita di sini memakai sistem yang fun, terus gampang ya kan, nggak pakai nyelimet gitu. Jadi anak-anak bukan anak-anak ya, orang yang baru tamatan SMA pun mereka juga bisa melaksanakannya ya, sangat gampang gitu. Sharing di sini yang saya maksud adalah sharing yang tidak perlu sampai produknya menyelimat banget, marketing plan-nya harus komplit sampai semua dari A sampai Z, itu nggak perlu ya. Teman-teman tahu nggak, kita itu semua dikasih karunia untuk bisa sharing. Ya, mau bukti? Saya kasih contoh. Kalau kita nonton, sekarang kan kita nggak bisa nonton ya, nggak bisa nonton ke bioskop. Nah, kalau kita lagi nonton di bioskop, biasanya saya paling suka nonton film yang berantem-berantem kayak itu, apa namanya, Spider-Man gitu ya. Kalian jangan lihat saya usianya 55 tahun, saya tuh suka nonton film action. Ya, kok kita nonton film Spider-Man gitu ya kan. Nah, kita kan bisa bercerita. Waktu kita excited, kita bisa pulang ke rumah itu, kita ketemu anak-anak kita atau ketemu suami kita, mungkin mereka nggak ikut nonton, kita bisa ngomong, aduh sayang kali lu nggak ikut nonton. Itu ya pemeran utamanya itu. Actingnya luar biasa bagus, tau nggak, masih muda tapi pinter kali acting. Terus cara mereka itu memainkan filmnya itu juga bagus sekali, actionnya gitu. Saya suka sekali. Terus aduh ganteng banget itu apa namanya peran utamanya ya kan. Filmnya juga menyentuh hati. Aduh, kayaknya kita itu enak. Pokoknya nggak bosan deh nonton film kayak gini. Sayang deh, lu rugi deh kalau nggak nonton. Nah, kalau kita sharing dengan cara begini, yang denger kita sharing, kepingin nggak dia nonton? Ya, dia pasti kepingin nonton, merasa, oh iya ya kata dia, seru banget. Ya udahlah, besok gue juga beli tiket lah, gue nonton. Gitu. Ya, itu namanya sudah sharing. Ya. Nah, contoh satu lagi, kita makan nih di restoran, enak ayam bakarnya, ini ikan gurame bakarnya enak, ya kan? Terus kita lagi makan, terus udah selesai makan, kita pulang ke rumah, ketemu nih,
ada teman tetangga gitu kan ditanya, dari mana Bu Lina? Oh, saya habis makan tadi ya di warungnya Bu Cece, tahu nggak? Ikan bakarnya, waduh mah enak banget. Apalagi sambal terasinya, kayaknya nggak ada tandingannya deh. Saya makan sampai habis 2 piring loh. Bisa bener nggak Bu? Percaya nggak? Saya sampai habis 2 piring loh. Gitu. Terus ibunya dengar, oh iya ya. Terus bagaimana harganya? Ih, harganya mah juga murah kok. Murah. Pokoknya ibu boleh deh ke sana. Besok bawa deh keluarga gitu. Restorannya juga bersih kok gitu. Nah, teman-teman, ini namanya udah sharing. Ya, susah atau gampang sharing? Kalau dilihat dari contoh ini, semua orang punya bakat untuk sharing. Ya, cuma kadang-kadang teman-teman gini loh, kita sharing itu sharing hal yang nggak benar. Apa salahnya kalau kita belajar hal benar, kita sharing yang benar? Ya, kayak di AFC ini. Kalau kita sudah tahu bisnis ini bagus, sewaktu ditanya orang, kita bisa sharing. Sekarang saya ada satu bisnis loh, saya lakukan tanpa harus saya tinggalin kerjaan saya. Saya bisa lakukan di rumah. Ya, masa pandemi ternyata tidak mengganggu income saya dengan bisnis ini. Nah, terus saya tidak bergantung 100% sama suami lagi. Sekarang kalau saya mau beli sesuatu, saya malah bisa bantu income suami saya. Ya, ternyata produknya juga kalau kita mau dari segi produk ya, sekarang badan saya terasa enak ya kan, saya nggak terlalu harus khawatir lagi mengkonsumsi obat-obatan dari dokter ya kan. Nah, kalau kita mau sharing dari produk, tetapi teman-teman kadang-kadang kita pakai mulut kita untuk sharing nggak benar ya. Teman-teman sadar nggak, gosip itu sebenarnya juga sharing. Gosip itu sharing juga, tapi sharing nggak benar ya. Kalau kita itu biasanya sih, sorry ya, ibu-ibu, mama-mama paling suka sharing-sharing gosip. Lu lihat nggak sih tetangga kemarin pulang? Aduh, malam sekali, jam 12 baru pulang. Suaminya duluan pulang itu, ya kan? Aduh, istri kayak apa itu ya? Eh, iya ya. Terus siapa yang masakin suaminya makan? Ya, suaminya beli sendiri tuh. Mana mungkin dia bisa masak, bla 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 bla. Waduh, kalau udah sharing gosip itu mah hebat banget. Itu juga sharing teman-teman, ya. Jadi nggak ada orang yang bilang gua nggak berani sharing loh, gua nggak pinter sharing loh, gua nggak sepinter kamu deh sharingnya. Sebenarnya itu salah. Semua kita sudah dikasih bakat buat sharing, ya. Masalahnya lu sharing yang benar atau sharing yang salah, ya kan? Bakat itu lu pakai, lu asah ke hal yang benar, atau kita asah sehari-hari buat gosip sama buat marah-marah. Marah-marah itu juga sharing. Sharing apa? Sharing perasaan kita. Ya, kalau kita lagi marah-marah sama suami kita, aduh sebel deh hari ini, anak lu tadi ya gak dimasakin enak-enak, gak makan, pulang malah udah makan di luar, kita marah-marah, kita sharing perasaan kita, ya. Nah, jadi teman-teman lihat ya, kita itu sudah dikasih bakat sharing. Pertama kali kita masuk AFC, jangan terlalu banyak mikir, bisa sharing aja itu sudah luar biasa, ya. Jadi jangan ada yang bilang, nggak bisa lah gua mah, nggak usah lah gua ikut bisnis ini harus sharing-sharing sama orang. Oh men, tiap hari loh kita sharing, ya kan? Jadi alasan ini nggak bisa kita pakai, ya. Mau cari alasan tuh banyak, ya kan? Alasan itu banyak, nanti alasan itu juga nanti yang bisa buat kita nggak bisa sukses, nggak bisa berhasil, ya kan? Kita mau hidup dari alasan atau kita mau move on, itu aja pilihan kita, ya. Jadi jangan bersembunyi di balik alasan, oke? Nah, setelah sharing, hari kedua apa yang mau kita lakukan? Yuk, kita lanjut dulu. Oh ya, tadi aku lupa ngomong, sharing itu selain kita offline, kita juga bisa lakukan di sosmed ya. Sosmed kita bisa sharing lewat artikel, ada orang kan suka sekali menulis artikel, dia bisa lewat artikel, atau sharing lewat gambar, itu juga bisa ya kan. Kebetulan saya kalau di sosmed memang agak jarang, karena kan kita usianya segini itu dulu jarang main sosmed, tapi sekarang saya belajar main sosmed. Karena orang lain bisa, saya pun pasti harus bisa, ya kan. Nah ini tante-tante yang nggak mau ketinggalan zaman gitu. Nah, yang kedua, sewaktu kita sudah join di AFC,
kita harus tahu apa yang menjadi visi dan misi kita. Ini sangat penting loh. Ya, jangan teman-teman bilang, nggak penting lah, ngapain sih harus tahu visi sama impian kita? Inilah yang akan membuat kita itu bertahan di AFC itu berapa lama. Apakah kita bisa mencapai Bushido atau kita quit dalam waktu dekat? Ya, jadi kita belum berhasil, kita sudah berhenti. Nah, di bisnis jaringan itu sebenarnya tidak ada istilah orang gagal, orang nggak sukses. Ya, nggak ada istilah seperti itu. Yang ada adalah berhenti sebelum sukses. Ataupun ada orang yang belum mencoba, sudah berhenti. Nah, itu lebih parah lagi. Seperti bunga belum berkembang, sudah layu. Ya. Nah, kalau di sini kita harus tahu visi kita. Visi itu berhubungan dengan sebuah gambaran yang besar, ya, yang itu keseluruhan yang diinginkan oleh kita. Tapi jangka panjang. Ya, jangka panjang, bukan dalam jangka pendek. Dan biasanya visi kita ini berhubungan dengan orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ya, nah, terus terang, saya ada di AFC ini bisa bertahan sampai sekarang ini itu karena visi saya. Kalau bukan karena visi saya, mungkin saya sudah tinggalkan AFC karena saya sendiri punya cetakan kan. Tapi visi saya adalah ingin melihat orang-orang yang selama ini mau saya bantu, nggak bisa saya bantu. Saya ingin mereka juga berhasil gitu. Karena banyak sekali orang yang mau saya bantu, kemampuan saya nggak ada. Dengan bisnis konvensional saya hanya bisa bantu diri aku sendiri. Apalagi di masa pandemi sebegini itu banyak sekali income orang yang jatuh, yang berkurang, ya kan. Nah, memang ada juga ya sebagian yang income-nya bertambah, tapi kan sebagian kecil. Lebih banyak yang kena imbasnya. Ya kan? Nah, itu visi kita. Kita harus tahu visi kita apa. Karena di saat kita lemah dan saat kita down, visi ini juga yang akan membuat kita untuk bangkit lagi. Ya. Nah, di saat kita melihat orang yang sudah join sama kita, waktu mereka mundur ataupun mereka lagi lemah, kita ingat visi kita apa. Jadi kita tidak gampang meninggalkan mereka. Ataupun kita itu langsung ilfil atau marah-marah. Lu itu ya, udah dibantu, udah syukur deh. Udah disuruh jalan pun udah syukur. Dikasih tahu gak mau denger. Dikasih ajaran ngeyel, ya kan? Nah, kita tidak akan seperti itu. Kita akan mengerti bahwa semua manusia punya kelemahan. Ya, jadi kita bisa membantu mereka dari segi kelemahan mereka karena kita sendiri pun punya kelemahan. Ya, kita itu belajar dari kelemahan menjadi sebuah kelemahan kita itu kita bangun menjadi kekuatan kita. Ya, nah itu yang paling penting. Terus Cik Lina, apa bedanya dengan impian? Nah, impian itu juga sangat penting. Impian itu berhubungan dengan diri kita sendiri sebenarnya, lebih berhubungan kepada diri kita sendiri, keluarga kita, ya, apa yang mau kita capai, tetapi impian ini harus jelas. Impian tidak boleh tak jelas. Impian juga tidak boleh tidak ada deadline. Ya, nah impian yang tak jelas dan tidak ada deadline itu hanya membuat diri kita sendiri selalu mencari alasan untuk mewujudkan impian kita. Contoh, ya, nah kita kepingin punya impian rumah. Rumah bagaimana yang kita mau harus ada jelasnya. Ukuran berapa, ya kan? Karena kalau rumah ukuran 3x2 juga rumah loh. Itu rumah ukuran SSS yang selonjor saja susah. Ya. Nah, kita harus punya gambaran. Aku mau rumah yang ukurannya 8x18, lantainya 2, kamarnya 3. Karena nanti anak saya ada cowok, ada cewek, mereka harus punya masing-masing satu kamar. Kalau bisa kamar di bawah satu lagi buat orang tua saya karena mereka udah nggak bisa naik tangga. Kamar buat saya sendiri sama pasangan saya. Harganya sekitar sekarang ini kok rumah seperti itu mungkin sudah 2M lebih. Ya, saya kepingin punya rumah tersebut dalam waktu nggak lebih dari 5 tahun. Itu deadline-nya. Ya, nah kalau kita sudah tahu harga dari impian kita dan kita sudah tahu deadline-nya, kita bisa hitung per bulan kita harus punya income berapa.
di saat kita hitung itu, kalau kita lihat bahwa income kita tidak membawa kita 5 tahun mencapai impian tersebut, perlu teman-teman cari sebuah lagi bisnis, ya. Karena manusia itu tidak harus terpaku mencari uang itu dari satu sumber. Kita kan tidak diajari tidak boleh meletakkan semua telur kita di dalam satu keranjang. Dan kita bisa memiliki bisnis yang lain. Nah, disitulah perbedaan daripada visi dan impian kita. Ya, nah impian itu harus kuat di sini. Visi itu harus menyangkut orang lain supaya kita bisa juga maju, ya. Nah, visi dan impian yang kuat itu akan membuat kita berhasil, ya. Nah, ada orang supaya impian dia kuat itu dia membuat dream book. Dream book ini juga sangat penting, ya. Dianjurkan setiap orang yang menjalani bisnis jaringan itu, baik dia ada bisnis jaringan apapun, bikinlah sebuah dream book. Kalau bisa dream book ini kalian dream book yang nggak usah besar-besar, dream book yang kecil aja, ya, kecil tapi bisa ditempelin gambar-gambar, ya. Jangan hanya ditulis aja. Kalau bisa dream book ini tempelin gambar-gambar. Karena ada orang itu visual, ya. Begitu dia lihat gambar ini, dia merasa terbangkitkan rasa emosinya untuk mengejar kembali impian dia. Ya, saya pernah dengar ada orang yang dream book-nya itu ditempel gambar neneknya. Kenapa dia tempel gambar neneknya? Karena setiap kali dia lihat muka neneknya di dream book tersebut, dia tahu, ya, bahwa waktu dia menjalankan bisnis ini, yang memberikan dia modal itu adalah neneknya. Jadi dia tidak mau mengecewakan neneknya. Ya, ada orang yang hidupnya memang dekat sama neneknya. Ya, tapi ada orang juga yang dream book-nya ditempel adalah muka teman dia yang lagi ketawa. Kenapa dia tempel muka dia yang lagi ketawa itu? Karena teman itulah yang mengetawain dia waktu dia join bisnis jaringan. Temannya mengatakan, kamu tidak bakal bisa berhasil. Kamu itu sifatnya gue udah tahu dari kecil tuh kamu siapa lah. Nggak mungkin lah lu bisa berhasil di sini. Udah lalu kuai-kuai aja pergi kerja sama orang gitu. Kuai-kuai itu maksudnya ya rela aja lah, baik-baik aja lu pergi cari kerjaan kerja sama orang gitu. Nah, karena temannya ketawain dia taruh foto temannya itu di dream book-nya. Setiap kali dia lihat foto temannya ketawa itu, dia nggak jadi untuk quit dari bisnis jaringan ini. Ya, nah itu merupakan suatu dorongan yang kuat buat diri kita sendiri. Jadi teman-teman sendiri harus bikin dream book. Kalau saya, dream book saya itu saya tempel di tembok depan saya duduk selama saya kerja. Ya, meja kerja saya itu ada di depan tempelan saya itu. Ada juga di depan tempat tidur saya. Ya, nah saya itu kalau tidur lihat kerjaan banyak itu biasanya saya akan selesaiin kerjaan saya dulu. Nah, waktu saya ketemu masalah di kerjaan saya melihat tempelan itu. Nah, tempelan yang saya tempel itu juga berisi kalimat-kalimat yang membangun, yang mengatakan jangan pernah menyerah dalam keadaan sesulit apapun. Berdoa dan mintalah kepada Tuhan karena Tuhan sanggup memberikan dan menggenapi semua yang kita minta dan kita pikirkan, bahkan melampaui apa yang kita minta dan kita pikirkan. Yang jadi masalah adalah kita minta nggak? Udah kita minta, kita action nggak? Kalau udah kita minta, kita nggak action, kita mau tunggu Tuhan jatuhin satu karung uang dari atas langit ke kita, itu yang mati kita, bukan orang lain. Kaget kita, ya. Karena Tuhan itu berjalan ada di samping kita dan ada di belakang kita. Sewaktu kita lagi susah, Tuhan itu menopang kita. Itu yang paling jelas. Kalau kita diam tidak berjalan, Tuhan pun diam. Makanya teman-teman harus tahu itu. Ya, buatlah impian kalian itu sebesar mungkin dan jangan berkompromi dengan impian. Ya, kalau impiannya gagal tercapai, jangan berkompromi. Mungkin ini waktu saya belum tepat. Jangan begitu. Ya. Nah, impian itu juga harus yang masuk akal. Teman-teman jangan bikin impian yang tak masuk akal, yang susah dicapai. Karena kalau kita itu sering gagal mencapai sesuatu, alam bawah sadar kita itu bisa mengatakan bahwa kita itu orang yang failure. Kita itu orang yang gagal. Akibatnya kita nggak ada semangat untuk move on lagi. Ya, nah jadi impian juga jangan terlalu muluk-muluk, tetapi bisa dicapai oleh kita.
Ya, itu yang paling penting. Setelah kita bisa sharing dan kita buat visi dan impian kita, selanjutnya apa? Nah, sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, ini ada selingan sebentar. Coba teman-teman lihat, cowok ini namanya siapa? Kalau kita lihat profil cowok ini, apakah dia orang kaya? Dia orang kaya atau dia orang susah? Kita bisa yakin ya, bahwa dia bukan dari keluarga yang kaya. Ya, di situ ada tulisan Batagor, berarti dia jualan Batagor. Dia jualan Batagor, dia dorong-dorong gerobaknya dari satu rumah ke rumah, dia jalan kaki. Nah, mungkin siangnya dia masih jual siomay atau apa, itu Batagor juga, dia naik sepeda. Ya, dia keliling dari rumah ke rumah. Dia tidak berdiam diri di rumah. Ya. Nah, waktu saat dia mendengar bahwa AFC ini sebuah kesempatan, si tukang Batagor ini ya akhirnya saya tahu bahwa namanya adalah Sigit, ya. Dia itu mengambil kesempatan ini. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dia ambil. Dan dia katakan bahwa dia mau berubah. Ya, karena kalau orang itu mau berubah, setiap hari yang dia lakukan adalah hal yang sama, pasti dia tidak akan berubah. Kalau Pak Sigit dia mengatakan saya mau berubah, tetapi dia masih melakukan hal yang sama. Tiap hari dia jualan Batagor, dia jualan itu hanya, Bu, mau beli Batagor ya? Mau berapa duit? Mau pilih yang mana? Ya, ini enak loh. Nih ya, gue bikin ini Bu ya. No, nanti besok beli lagi ya. Kalau dia masih tetap lakukan hal ini yang sama, boleh dikatakan pasti hasilnya zero. Tetapi aku yakin ya, yang dilakukan Sigit sudah berbeda sewaktu dia join AFC. Sambil menyiapkan Batagor, dia sambil sharing. Ya, dia pasti sambil sharing. Bu, tahu nggak Bu, sekarang ini aku ada satu bisnis loh, tapi tangannya sambil kerja. Bu tahu nggak bisnis aku ini apa? Ya kan, lu lihat tuh sekarang badan aku kan sehat begini nih, gua nggak begitu capek lagi kerja, ya kan? Karena aku ada konsumsi ini, ya ini makanan yang sangat sehat, ya kan? Dari Jepang gini, nah dia sambil sharing, ya kan? Dia juga belajar sharing gitu. Apa yang diajarkan upline-nya kepada dia tidak banyak neko-neko. Kalau diajarkan, Sigit, nanti lu sharing gini-gini. Ah, enggak lah, ibu-ibu yang bikin beli Batagor tuh galak tau. Lo takut tau sama mereka, kadang-kadang mereka juga pelit tau nggak. Beli Batagor aja nawar, gimana mau beli AFC, SOP. Nah, kalau si Batagor lagi. Kalau si Sigitnya, ya dia mengatakan hal seperti itu dan dia tidak mau dengar apa yang dikatakan upline-nya, itu pun tidak akan bisa dia maju. Tetapi Sigit ini dia bertingkah sebagai seorang anak kecil yang polos. Apa yang dikatakan dia laksanakan. Teman-teman bisa lihat nggak? Anak kecil kalau belajar jalan, dia tidak banyak memikirkan sekelilingnya. Dia langsung naik dan dia langsung jalan. Waktu dia jalan pun dia tidak akan pelan-pelan. Dia berlari. Akhirnya dia jatuh, plop, dia bangun lagi. Ya kan? Dan dia belajar jalan lagi. Nah, itulah yang saya yakin dilakukan Sigit. Ya, dia tidak banyak neko-neko, dia melakukan apa yang disuruh. Dan teman-teman lihat slide ini. Tadi teman-teman lihat sama-sama beroda dua, tapi sekarang roda duanya udah pakai mesin. Dia nggak perlu dayung lagi. Ya, kaki dia nggak perlu capek lagi dayung. Dia bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Mungkin waktu dia masih dayung sepeda, dia cuma bisa jual ke beberapa desa. Kan? Tetapi waktu dia udah punya motor, ya kan, waktu dia selesai jual Batagor, ya kan, dia bisa pergi lagi ke desa-desa yang lebih jauh untuk men-sharing atau menjual SOP, ya kan. Nah, yang di tengah yang pakai jas itu masih bisa kalian kenal nggak dia? Udah beda sekali kan, tadi pakainya kaos, ya kan, sekarang dia pakai jas. Lihat senyumnya pun sudah berbeda. Yang di sebelah kiri malah pakai kacamata hitam. Wah, keren banget, ya. Nah, Sigit diapit sama Pak Ernest, founder kita, dengan GM kita, yaitu Pak Niko. Pak Niko dan Pak Ernest, 3 orang ini dengan Pak Sigit senyumnya begitu manis. Itu seperti senyum kemenangan. Ya, teman-teman mungkin kalian tidak merasakan bagaimana seorang yang hidupnya terpuruk sewaktu mereka itu menjalani hidup yang berbeda. Ya, hati kita itu senang minta ampun, lebih senang daripada mendapatkan uang.
Ya, nah itulah yang saya rasa dirasakan Pak Niko sama Pak Ernest. Ya, tidak ada yang lebih dari kegembiraan yang lebih dari sana karena Pak Sigit ini berubah itu transformasi sesuai dengan misi dari Pak Ernest yang ada di AFC. Transformasi itu apa? Merubah seseorang ya dari yang tidak berhasil menjadi berhasil. Itu namanya transformasi. Ya, jadi transformasi itu bukan berarti merubah seseorang yang baik menjadi jahat, enggak ya, bukan begitu ya. Tetapi seseorang yang hidupnya terpuruk menjadi lebih baik, itu transformasi. Teman-teman mungkin pernah lihat ulat bagaimana dia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Waktu dia mau berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, dia berupa sebuah kepompong. Di dalam kepompong itu, dia sedang mengalami apa yang namanya proses. Itu tidak gampang, ya. Tetapi sewaktu dia sudah selesai dia keluar, dia itu adalah seekor kupu-kupu yang sangat cantik. Itulah transformasi yang kita mau orang-orang yang join di AFC mengalami hidup seperti ini. Teman-teman tahu nggak, sebuah kebaikan kecil yang kita lakukan kepada orang lain, baik lewat sharing kita ataupun lewat apapun, ya, bisa merubah hidup seseorang. Ya, mereka itu bisa gembira, ya, kita bisa merasakan kegembiraannya, itu yang paling penting. Oke. Nah, bukan hanya Pak Sigit aja ya yang berhasil di sini. Suaranya hilang. Ada yang bilang suara Cik Lina hilang, benar nggak? Angga? Hah? Aman. Aman. Oke, aman. Berarti yang hilang tadi mungkin wifi-nya lagi ada masalah ya. Coba aman ya. Oke, kita lanjut ya. Soalnya di sini yang jadi legendaris itu bukan hanya Pak Sigit, ada lagi. Kita aman ya? Kita aman lagi. Kita lanjut ya. Oke deh. Next slide. Nah, siapa lagi ini? Ya, kalau ini namanya tadi Pak Pak Sarifudin ya, itu ada namanya nih Pak Sarifudin, Pak Udin aja lah gue panggilnya ya. Ini dia adalah seorang supir taksi. Supir taksi ini juga ingin merubah nasibnya. Bagaimana cara dia merubah nasibnya saya nggak tahu, tapi saya juga tahu pasti dia melakukan hal yang berbeda. Selama ini kalau dia itu membawa penumpang, mungkin dia hanya tanya, Bu, Ibu dari mana Bu, ya kan? Nah, Ibu mau kemana? Habis itu dia diem sampai orang itu sampai di tempat. Tapi aku yakin sejak Pak Safudin ini ya si Udin ini dia bergabung dengan AFC, waktu dia membawa penumpang mungkin udah beda lagi kata-katanya, ya kan? Dia melakukan interogasi, tanya jawab, dia banyak bertanya untuk mengetahuinya apa yang menjadi kebutuhan dari penumpang dia, masalahnya apa. Nah, di akhir itu dia waktu sebelum penumpang turun, dia akan memberikan kartu nama ya ataupun brosur. Mungkin kartu nama dia di belakangnya sudah ada 10 impian yang sudah kita pelajari teman-teman. Ya, ada 10 impian tersebut. Ya, nanti sambil dia katakan, Ibu Bapak, kalau pas Ibu Bapak memerlukan tumpangan yang cepat, mungkin Ibu Bapak bisa panggil saya. Ya, bisa teleponin saya, ini kartu nama saya gitu. Kebetulan kalau saya dekat, saya tinggal angkat Ibu. Saya tinggal bawa Bapak atau Ibu. Nah, itu kan sebuah cara yang sangat manis kan. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan itu, kita hanya melakukan seperti biasa, begitu penumpang naik, nyalain argo, tit, dah, selesai, tunggu, kasih dengar, penumpang kasih dengar radio, ya kan? Dengar sampai penumpangnya turun, selesai, beres. Nah, di sini kita juga harus lihat, penumpangnya itu mau kita ajak interaksi atau tidak. Kalau kita sudah ajak interaksi, dia masih tetap lihat gadget, jawabnya cuma sepatah dua patah, iya. Oke, ya gitu. Ya kita tahu kok dia nggak suka diajak ngomong ya kita jangan ajak dia ngomong. Tetapi nggak semua orang seperti itu kan. Ada yang gampang kita untuk ajak ngomong. Ya kita ajak ngomong, ya kan kita ajak sharing. Kembali lagi kita lakukan sharing, ya kan. Nah disitulah akhirnya kita lihat si Udin ini apa yang terjadi sama dia. Akhirnya dia mendapatkan peringkat Ronin. Dan kabar angin yang aku dengar mungkin bukan kabar angin, tapi udah pasti ya, tahun ini, periode ini mungkin dia udah samurai. Ya,
Dia udah dapat San Samurai, lihat dia masing-masing tetap pakai baju biru, tapi baju birunya sudah berbeda. Dia sudah ada di situasi berbeda. Dia sudah ada berdiri di panggung kebanggaan dia. Ya, ini panggung kebanggaan dia itu yang dia capai dengan susah payah. Dan aku yakin, aku dengar bahwa sekarang ini dia juga sudah memiliki beberapa buah mobil yang bisa jadi mobil taksi dia, ya. Sudah jadi juragan, dengan lumayan kan? Jadi AFC ini merubah hidup orang itu seperti membalikkan telapak tangan. Terus, ya, bisa atau enggak? Anda sendiri yang akan menjawabnya. Bisa atau tidak, itu tergantung Anda sendiri. Bisa atau tidak, itu bukan upline yang bekerja, tetapi kita yang bekerja. Ya, itu dia. Oke, saya nggak tahu Pak Udinya ada di sini atau enggak. Ya mudah-mudahan Pak Udinya ada. Saya ucapkan selamat kepada Pak Udin. Semangat terus, jangan pantang mundur ya. Kamu pasti bisa mencapai apa yang namanya Busido. Orang lain kalau capai Busido dalam 2 tahun atau 3 tahun, kita mau mencapainya dalam 6 tahun, 7 tahun tidak jadi masalah. Yang penting Busido kita tetap jalan. Oke, Pak Udin sama Pak Sigit kita go on ya. Kita ke next slide. Nah, daftar nama. Di sini saya akan berhenti sangat lama. Kenapa? Daftar nama itu, ya di hari waktu ketiga kita join, kita sudah harus punya daftar nama. Daftar nama itu seperti apa atau enggak teman-teman? Kalau di perusahaan kita, uang cash itu adalah darah segar dari sebuah perusahaan. Daftar nama ini adalah darah segar kita. Bukan berarti kita vampire ya, enggak ya, itu perumpamaan ya. Jangan bilang, si Ina bilang kita di masuk FSC tiba-tiba jadi vampire pula itu, ya kan? Bukan ya. Daftar nama itu adalah sesuatu yang kita harus ada. Ya. Ada orang yang dibilang, yuk tulis 100 daftar nama. Bengong dia, 100 daftar nama. Gua harus tulis bagaimana? Gitu kan? Padahal semua orang kalau diambil HP-nya kita ngecek, 100 nama itu pasti ada. Pasti ada. Ya kan? Nah, name list atau daftar nama itu sangat penting. Kita kasih contoh ya. Sebenarnya di sini itu kalau kita nggak ada daftar nama, kita nggak bisa bikin janji sama orang. Kalau kita nggak ada bikin janji sama orang, kita nggak bisa baik janjinya itu lewat Zoom atau mau tatap muka. Tanpa adanya buat janji, kita nggak bisa presentasi. Ya kan? Kalau kita nggak bisa presentasi, bagaimana kita bisa mendapatkan income? Kita nggak bisa follow up orang. Ya kan? Dan kita juga nggak bisa masukin orang ke sistem. Karena di bisnis jaringan itu yang paling penting satu, kita harus ada daftar nama. Dari daftar nama itu kita bikin janji sama orang untuk ketemu. Waktu kita bikin janji, kita presentasi. Presentasi nggak perlu perpanjang-panjang sih, 30 menit aja cukup kok. Kalau panjang juga orang muntah darah kok. Ya, ada juga yang muntaber langsung mundur. Dia belum join aja dia udah mundur. Gua kalau join di sini, presentasi harus seperti ini, ya kan? Nah, jadi kita presentasi cukup 30 menit aja. Nah, kalau kita nggak presentasi, kita nggak bisa follow up orang juga. Karena follow up itu sangat penting. Sebagian besar kita sudah presentasi, besok kita follow up, mereka baru bisa join. Ya. Nah, habis itu kita baru lihat orang yang mau menjalankan bisnis, kita masukkan dia ke sistem. Karena ada orang yang memang tidak mau masuk ke sistem, dia lebih suka join di AFC ini sebagai user, ya kan? Dia suka berteman sama kita karena komunitas di sini positif, ya kan? Dan dia lebih suka kadang-kadang hanya sebagai penjual gitu, dia tidak mau menjadi seorang leader, ya kan? Nah, jadi kita udah sering katakan bahwa tidak semua orang yang join di bisnis ini mau menjadi seorang leader, dan tidak semua orang yang join di sini mau memiliki income yang besar. Ya, nah di bisnis MLM ini kadang-kadang kita mikir daftar nama itu bagaimana kita carinya. Ya, kita bisa bantu orang-orang untuk mendaftarkan daftar nama dengan cara bagaimana? Kita coba bantu dia untuk buka pikiran dia dulu. Ya, kita katakan, coba kamu bikin kolom. Kolom satu untuk nama family, ya, yaitu otomatis hot market, yaitu orang yang sudah kenal dengan kita. Kolom family,
ya, terdiri dari ya teman family kita lah, baik family dari kita ataupun dari suami. Kolom kedua mungkin yang agak warm marketnya itu tetangga lah, ya teman-teman sekolah, begitu itu sudah agak warm market, udah kenal kita tapi mungkin sudah agak lama kita nggak ketemu. Nah, kita bisa bikin juga satu cold market. Cold market itu mungkin orang yang seperti belum kita kenal, yang kita dapatnya dari Facebook atau kita dapat dari kita naik bus lah atau naik pesawat lah, kita kenalan sama mereka gitu ya. Untuk mendapatkan nama-nama name list mereka itu, kita bisa membimbing orang dengan cara apa? Simulasi 2 menit. Ya, sewaktu kita itu presentasi, kita tanya sama mereka. Kan orang pasti ada keraguan. Saya itu nggak banyak loh daftar nama, teman aku nggak ada loh gitu. Bagaimana cara kita membangkitkan rasa percaya diri dia? Kita ambil sebuah kertas ya, kita ambil sebuah kertas ya kan, terus kita ambil pen ya. Nah, kita bilang, kita adakan sebuah permainan ya. Dalam waktu 2 menit, kamu coba sebutin nama-nama yang kamu ingat. Ya, saya catat. Ini nggak ada hubungannya dengan bisnis. Kita adakan sebuah permainan aja. Ya, santai aja. Kamu tidak usah menyebut namanya terlalu panjang. Nyebut aja nama depannya. Nanti saya catat. Ya, terus kita sambil lihat jam. Oke, Pak, mulai atau Bu, mulai kita sebutin. Terus dia sebutin. Udin, kita tulis Udin. 2, Nani, kita tulis Nani. Ketiga, Linda, kita tulis Linda. 4, Heru. Oh, Heru. Kalau dia macet, ya, dia macet, kita bilang, tetangga, nama tetangga. Oke, dia sebutin lagi. Andi, kita tulis Andi. Siapa lagi? Biasanya kalau dia udah sebutin tetangga satu nama, dia akan ingat, oh tetangga yang lain, dia akan sebutin 5 atau 6 orang lagi. Kalau dia macet, kita bantu lagi. Teman kantor, siapa? Coba. Oke, dia sebutin lagi, kita catat-catat. Terus kita lihat jam, udah 2 menit, Pak. Oke, kita stop ya, kita berhenti. Nah, setelah kita stop, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Pak, dalam waktu 2 menit, Bapak bisa menyebutkan nama 20 orang loh, Pak. Luar biasa loh, Pak. Biasanya orang kalau dalam 2 menit hanya bisa 10 nama. Gitu. Gini loh, Pak. Umpamanya, kalau saya kasih waktu 1 hari, bisa nggak sih Bapak sebutin 50 nama? Bisa dong. Masa 1 hari gua nggak bisa sebutin 50 nama? Nah, itu Pak, bener. HP aja namanya udah banyak kan, Pak, kan? Ya kan? Nah, kamu bisa ya, Pak, ya? Terus, Pak, ingat nggak? 50 orang yang Bapak tulis itu, kalau mereka itu bisa nggak seperti Bapak? Juga bisa menuliskan 50 orang daftar nama. Ya, kalau aku bisa, harusnya mereka juga bisa dong. Kan kita sama-sama manusia, ya kan? Kita sama-sama tinggal di kota juga. Teman juga banyak. Pak, tahu nggak? Dari 50 nama yang Bapak keluarin itu, dikali dengan 50 orang yang Bapak masing-masing temannya itu juga keluar 50 nama. Itu sudah jumlahnya 2.500 nama loh, Pak. Anggaplah Pak, hanya 10% aja yang join sama kita. Itu 250 orang. Ya, bisnis Bapak sudah jalan. Bisnis ini sudah jalan, Pak. Nah, kita membangkitkan rasa percaya diri dia. Rasa percaya diri dia bangkit dan dia merasa bisnis ini bisa dijalanin. Baru dia join, ya. Sebab orang itu tidak mau join bisnis kita itu hanya satu, bukan bisnis kita jelek, bukan presentasi kita jelek. Percaya diri dia tidak ada dan dia belum tahu bagaimana caranya. Oke, daftar nama ini kalau kita memiliki daftar nama yang banyak, kita makin percaya diri. Ini contohnya seperti di ATM. Kalau kita itu punya uang yang banyak di account kita, ya, waktu kita ke ATM. Nah, kita itu mau narik uang. Kalau uang kita di rekening hanya 200.000, gak banyak, kita waktu mau narik uang pasti kan ragu-ragu. Ini uang gue ada atau enggak ya? Iya, gue cek saldo dulu deh, ya kan? Terus gue cek saldo, orang di belakang udah nunggu kita cek saldo, oh ada. Terus kita mulai narik uang. Waktu narik uang pun kita ragu-ragu ya, nggak mau orang di belakang lihat, nanti dia lihat uang gue cuma 100.000, 200.000, kita nggak pede, ya kan? Kita malu-malu gitu loh kan. Tetapi teman-teman, kalau uang kita itu di saldo kita banyak, contohnya ada 500 juta, kita perlu cek saldo lagi nggak kalau kita mau ke ATM, mau tarik uang? Ya nggak perlu dong, ya kan? Kita tinggal pencet 1 juta.
pencet 2 juta keluar, ya kan? Kita pun nggak usah terlalu malu kalau orang belakang lihat. Ya mungkin sekarang ini kita nggak boleh kasih lihat saldo kita karena kita tahu takutnya nanti begitu keluar dari pintu kita dicegat, ya kan? Karena sekarang ini banyak sekali orang yang hidupnya susah. Ya itu betul gitu. Nah, itu sama dengan kalau kita punya name list banyak. Kalau orang kita tawarin dia nggak mau, oke, next jalan lagi, next jalan lagi, next jalan lagi. Karena name list kita banyak. Kita nggak takut. Kalau name list kita sedikit, orang nggak mau join, pulang ke rumah kita pikirin, terus kita follow up dia lagi, dia nggak mau, kita pikirin lagi. Akhirnya waktu kita cuma habis di beberapa orang itu aja. Ya, lama-lama kita bilang apa? Bisnis ini nggak bisa jalan. Pantesan orang benci sama bisnis jaringan, ya kan? Susah amat kerjaannya kayak gini, ya. Itu dia. Dan kabar baiknya teman-teman, kita bisa menambah name list kita. Nah, saya mau tunjukin kepada teman-teman, saya ada satu buku yang namanya GoPro. Ini sangat bagus ya, dikarang oleh Eric Warren. Nah, Eric Warren ini mengatakan bahwa orang yang di bisnis jaringan yang membuat name list itu ada 3 macam. Satu, peniru. Ya, peniru ini kalau disuruh bikin name list 100 orang atau 200 nama, dia tidak akan nurut. Di otak dia tuh hanya ada teman dia 3 orang atau 4 orang. Nah, dia mengandalkan 3 atau 4 orang tersebut. Ya kan? Syukur-syukur 3 atau 4, 5 orang itu join. Kalau orang itu tidak join, oke, dia selesai sampai situ aja. Dia berhenti. Ya. Yang kedua adalah tipe amatir. Tipe amatir ini kalau kita suruh dia tulis name list, dia tulis 100, 200, dia tulis. Ya kan? Dan dia hubungi mereka one by one, satu persatu dia lakukan. Di saat name list-nya tersebut habis, darah dia habis, oke, dia akan berhenti. Terus dia akan cari upline-nya. Upline. Name list-ku habis nih, nggak bisa jalan gua mah. Nyerah. Ya kan? Nah, itu yang nggak boleh, itu yang nggak benar. Ya, bukunya itu berjudul GoPro, karangan dari Eric Worre. Ya, judulnya 7 strategi menjadi pebisnis MLM profesional. Ya, mungkin kalau teman-teman nggak bisa kelihatan di sini, ini seperti ini bukunya. Ya, nah kita belum masuk yang ketiga. Yang ketiga itu tipe profesional. Ya, tipe profesional ini adalah orang yang setiap saat menambah name list dia. Dia tidak tunggu sampai name list dia habis, tapi sewaktu dia mulai menjalankan bisnis ini, dia sudah mulai menambah name list dia, tiap hari dia menambahnya. Bagaimana cara dia menambah name list dia? Menambah name list ini bisa dari cara offline, bisa dari cara online. Ya, belakangan ini saya mempelajari sebuah cara yang dilakukan di cara online, versinya yaitu kita lakukan like, comment, ya, terhadap follower-follower kita. Jadi kalau kita itu ada di sosmed itu, kita jangan asal lihat orang kita like gitu aja. Kalau kita hanya like gitu aja, kita tidak menjalin hubungan. Kita kalau bisa lakukan komen. Ya, komen itu kan juga nggak dibayar ya. Like, sharing, komen itu nggak dibayar. Bagaimana cara kita komen? Kalau kita lihat postingan dia bagus, kita jangan hanya bilang, wah mantap. Mantap ya Bu ya, bagus ya Bu ya. Itu bukan pertanyaan yang terbuka, itu pertanyaan yang tertutup. Bagaimana kita mau jalin hubungan nih? Ya. Nah, kalau kita mau jalin hubungan dengan orang, sewaktu kita komen, kita lakukan dengan pertanyaan yang terbuka. Ya, pertanyaan terbuka itu seperti ini. Kita udah lihat dia posting foto anaknya. Tapi, Ibu, anaknya lucu kali, Bu. Usianya udah berapa sih, Bu? Kok pintar ya bisa seperti ini dia? Ya, kita tunggu dia jawab. Kalau dia tidak menjawab dalam 2 atau 3 hari, itu orang tandanya nggak mau berteman. Oke, lupain aja. Ya kan? Kalau dia mau, dia akan jawab. Oh ya, usianya sudah ini sih 2 tahun ya, lagi lucu-lucunya dia mau belajar jalan. Iya Bu, lucu ya. Biasanya anak seusia begini nih emang lagi lucu-lucunya. Waduh Bu, Ibu itu
berbahagia loh punya anak cewek yang lucu, gemes, dan aku lihat dia sepertinya pinter banget loh Bu anak ini. Ya, anak ini pinter, namanya siapa? Ya bisa aja kan kita komen-komen seperti itu kan. Nah dari sana kita komen, jaring hubungan, jangan langsung Bu, tahu nggak Bu, gua punya bisnis loh, namanya AFC, mau nggak beli nih? Ini barang bagus loh, bisa regenerasi sel loh. Dia juga jadinya apa? Ilfil dong, ya kan? Lu baru kenal, udah jualan, ya kan? Nah, jadi belum kenal bagus, kamu udah jualan. Itu jangan, kita jalin dulu hubungan, ya kan? Pelan-pelan. Coba lakukan 1 hari komen kepada 10 orang. Kalau ada 5 orang yang menerima menjawab pertanyaan kita, ya menjawab sapaan dan komen kita, 5 orang itu kita add, kita jadikan teman kita. Ya, kita add orang pun jangan sembarangan add. Jangan orang yang postingannya negatif-negatif, yang postingannya tentang politik, yang postingannya selalu berantem sama suami istri pun diposting gitu. Jangan kita add dia, itu orang yang negatif. Kita dapatkan dia sebagai member kita pun kita repot. Ya kan, susah kita bangun mindset dia tuh, ngapain kita habisin waktu sama orang kayak gitu, nggak usah lah ya, anjuran saya nggak usah. Nah itu mendapatkan name list dari sosmed. Terus Cik Lina, ada nggak sih cara mendapatkan name list dari offline? Ada, ya. Mendapatkan name list dari offline itu juga ada. Kita bisa memulai dengan senyum. Biasanya kita itu mau senyum sama orang pun males. Heran deh orang itu sekarang ini ya. Mau senyum aja susah sama orang. Padahal untuk berkenalan sama orang itu, kita cukup senyum aja. Orang pasti balas senyum kita. Kalau yang nggak balas senyum kita, mungkin bisa jadi dia lagi sariawan atau sakit gigi, is okay, biarin aja. Ya kan? Contoh, kita senyum sama dia, kita senyum, kita angguk. Masa dia nggak balas? Ya kan? Orang Indonesia tuh terkenal ramah. Sampai orang bule bilang orang Indonesia, very, very good. Kalau kita senyum, dia pasti balas senyum. Ya, kalau dia nggak balas senyum kita bagaimana? Kita senyum, dia diam aja, cuek. Terus kita dalam hati ngomong, sencingping deh, gila deh, gua senyumin pun dia nggak balas. Ya udah, tapi kan dia nggak denger, ya kan? Oke kan? Terus kita senyum lagi, dia nggak balas lagi, ya udah cuek. Mungkin dalam hati dia juga ngomong, gila ini orang senyum sama aku nggak kenal. Ya biarin, toh kita juga nggak denger dia ngomong, kan? Kita anggap aja, oh ini orang gila. Ya udah nggak apa-apa, kita cari lagi orang lain. Masih banyak orang yang bisa kita ajak senyum, ya. Dari senyum kita bisa menjadi apa? Menyapa, ya. Nah dulu saya ada satu cerita senyum yang sangat lucu nih. Ya teman aku dulu kan saya kerjanya di Medan, masih di Medan, di Mercedes-Benz, itu tempatnya lumayan banyak ya karyawannya. Di sana itu lumayan jauh ya, Sisingamangaraja, entah kilometer berapa lah. Nah teman saya itu sempat ngomong kayak gini, Lin, lu tahu nggak Lin, awal pertama kali gua kenal lu, gua takut lo sama lu, gua gak berani lo ngomong sama kamu, dia bilang gitu. Memangnya kenapa, gue bilang gitu. Iya, lu mukanya itu galak loh kalau gak ketawa. Setelah gue kenal sama kamu, gue baru tahu lu orang gila loh, katanya gitu. Oh ya, seperti itu ya? Iya, mukamu itu kok nggak senyum, galak, dia bilang. Wah, gue baru sadar ternyata muka saya itu kalau nggak dipasang senyum galak. Nah, pulang ke rumah saya tanya mama saya, Mah, memang mama saya sekarang udah almarhum ya, jadi saya tanya, Mah, bener ya muka aku galak? Iya, kamu itu ya nggak senyum. Orang mau dekat kamu pun takut lah. Gimana lu bisa dapat jodoh? Dia bilang gitu kan. Oh iya, ya oke mak. Nanti mulai besok gue perbanyak senyum deh. Dia bilang gitu. Pergilah gue les komputer. Nah di les komputer biasanya kok saya pergi les itu saya selalu datangnya mau awal-awal. Ya nggak mau rugi. Namanya kita orang accounting ya. Aku nggak mau rugi. Jadi datang awal. Di mana orang belum datang gue udah main dulu laptop di situ. Gue udah belajar dulu pelajarannya gitu. Kucuk 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 kucuk, datang seorang cowok. Kesempatan nih gue pikir mau praktek ilmu senyum, ya. Mau praktek ilmu senyum, gue senyum sama dia. Begitu senyum, ternyata dia juga senyum dan terjadi obrolan. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Bisa tebak nggak? Bisa tebak nggak? Sambil kalian tebak, saya minum. Jadi pacar ya. Jadi suaminya Cik Nina sekarang enggak.
Dia tidak menjadi pacar aku, dia tidak menjadi suami saya sekarang, tetapi dia datang ke rumah, ketok-ketok pintu. Saya takut setengah mati karena saya dulu orangnya itu masih belum seperti ini. Ya, saya dulu itu sangat kurang pede kalau berteman sama apa yang namanya cowok. Apalagi kalau cowoknya ganteng tuh kan pasti lari dari pintu belakang, ya kan? Nah, jadi dia datang ke rumah, dia ketok-ketok pintu. Saya lihat dia intip dari pintu belakang, dari ini ya, jendela apa, kayak tirai kayak gitu kan, kita dulu rumahnya selalu ada tirai. Aku intip, hah, dia datang ke rumah. Benar-benar dia datang ke rumah. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya dorong adik saya keluar, tolong bilang sama dia gue nggak ada di rumah, saya nggak ada di rumah. Itulah makanya senyum itu sangat penting, bisa membuat orang itu mau berteman sama kita. Jadi mulai sekarang teman-teman jangan pelit senyum, ya. Dari senyum kita menjadi apa? Bisa menyapa, ya. Menyapa, kita menyapa orang, ya. Menyapa orang itu juga tidak susah. Contoh ya, kita bisa menyapa orang dengan silly questions. Ya, silly question itu contohnya seperti ini. Kalau kita lagi ke pasar, ya kan? Ke pasar, terus kita lihat ibu-ibu lagi jalan-jalan, lagi jalan juga ke pasar, bawa keranjang. Kita tanya, Bu, ke pasar ya? Pasti dia jawab apa? Iya. Padahal ya jelas ke pasar, nggak mungkin ke rumah sakit kan udah bawa keranjang. Ya toh? Ya kan? Nah, itu silly question. Tetapi dengan cara begitu, dia pasti jawab. Nggak mungkin dia nggak jawab gitu loh. Ya, contoh lagi di rumah sakit. Ke rumah sakit kita tanya, Bu, lagi bawa yang berobat ya? Dia pasti bilang, iya, gitu loh. Ya kan? Nggak mungkin dia ngomong, emang kenapa? Kalau di rumah sakit, nggak mungkin dong, gue lagi belanja, gitu. Nggak mungkin, ya kan? Dia nggak mungkin akan jawab kita seperti itu. Apalagi kalau kita di lift. Ya kan? Saya pernah tuh sekali di lift, ya kan, ketemu, ternyata dia itu seorang dokter. Saya lagi, waktu itu menjenguk mama saya lagi sakit, ya kan. Nah, di lift itu saya ketemu seorang cowok berpakaian rapi safari. Nah, saya nggak tahu dia dokter. Saya cuma menyapa aja. Pagi, Pak, lagi menjenguk ya, Pak, ya. Tahu nggak Bapak itu ngomong apa? Ternyata dia dokter. Enggak sih, Bu. Saya itu sebenarnya dokter. Aku itu ya sudah males sekali jadi dokter. Gue udah males loh. Pokoknya usia segini itu gue udah males deh. Hari Minggu, Sabtu gue juga harus datang kontrol. Disuruh operasi begini sebenarnya gue udah males deh. Gue kepingin pensiun. Aku kaget. Kaget setengah mati. Kenapa? Karena ini orang kenal gagak gitu, cuma disapa aja, ya kan? Dia bisa curhat, ya, dia bisa mengatakan apa yang ada di isi hatinya. Kalau kita punya ilmu seperti itu, kita gak gampang untuk menemukan, kita gak susah untuk menemukan hot bottom dari prospek kita, ya. Nah, itu pertanyaan silly question itu nggak masalah kita tanya. Jadi jangan kita itu takut untuk bertanya. Contoh kita dari pesawat terbang lah, dari penerbangan Jakarta ke Medan. Ya, kita duduk terus di samping kita ada bapak-bapak, kita tanya, "Ke Medan ya, Pak ya?" Udah jelas-jelas kan ke Medan. Ya kan? Tapi kita tanya, "Ke Medan ya, Pak ya?" Dia pasti jawab. Ya kan? Dia pasti jawab, "Iya, ke Medan." Nah, pas udah jawab begini, udahlah kita mulai mengadakan apa? Interaksi, ya kan? Terus teman-teman pasti tanya, aduh, sebenarnya gue kalau mau nyapa orang itu ogah, tahu nggak sih ogah? Kenapa ogah? Karena aku takutnya nanti kalau dia tanya saya sesuatu tuh saya nggak bisa jawab. Memang kalau dalam prospek itu kita disuruh jawab pertanyaan? Enggak loh teman-teman. Dalam prospek itu kita yang harus lebih banyak bertanya. Kita yang harus lebih banyak mengorek-ngorek dia. Ya. Nah, bagaimana cara mengorek-ngorek dia itu ada rumusnya yang dinamakan FORM, ya. Saya akan jelaskan apa itu FORM. Kita bisa ikutin pedoman ini. F yang pertama adalah family. Ya, kita bisa bertanya kepada dia mengenai familinya, ya. Jadi dia pun merasa kita care kepada dia, ya. Yang kedua adalah O. O itu adalah occupation. Jadi kita bisa tanya mengenai occupation pekerjaan dia. Tapi kita jangan tanyanya seperti ini ya, Bapak kerjaannya apa? Jangan. Karena bisa jadi dia itu seorang pebisnis, bukan kerja, ya. Kita tanyanya begini, Bapak kerjaannya usahanya, bukan kerjaan, Bapak usahanya bergerak di bidang apa ya Pak ya? Boleh saya tahu gitu. Nah, kan dia akan jelasin, oh usaha saya bergerak di bidang ini, bla 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 bla. Oh gitu ya Pak ya. Jadi kita pun tanggapi dengan sikap yang serius, ya.
kadang-kadang ini kita tanggapin orang itu kita juga harus mengangguk-ngangguk di depan dia ya, bukan ngangguk-ngangguknya keseringan itu enggak, nanti malah kita sendiri keseleo lehernya. Enggak, kita angguk-angguk sebentar. Nanti waktu dia cerita kita setuju, kita angguk-angguk lagi, ya kan? Nah, itu adalah O ya. Setelah F kita O. Habis itu R. R itu adalah rekreasi, berhubungan dengan hobi. Ya, kita bisa tanya mengenai hobinya. Waktu hobi dia sebutin, saya tuh suka main golf. Oh ya, main golf ya Pak ya. Wah Pak, itu dulu saya juga suka main golf, tapi saya belajar tuh gak bisa-bisa loh Pak itu. Gimana ya Pak belajarnya? Nah itu kan sudah jadi bahan pembicaraan kan. Jadi kita tahu kan bahwa dia suka bermain golf. Kalau dia orang yang suka main golf, teman-teman tahu nggak? Closing dia tuh closing ruby atau safir atau diamond? Coba deh. Berarti kita tahu kantong dia ada uang kan? Kita closing dia jangan tanggung-tanggung. Wah, sampai yang ada bilang double diamond, ya kan? Nah, itu caranya kita adakan FORM. Yang keempat M. M itu berisi message ataupun pesan. Message inilah yang akan membuat kita itu untuk masuk ke dalam dia. Karena di dalam message ini kita akan tanya dia. Kita akan bertanya informasi yang kita butuhkan. Apa itu informasinya? Yang berhubungan dengan hot button dia. Contoh ya, Pak, tadi kan saya dengar Bapak itu bisnisnya adalah contoh lah ya, pekerjaannya bergerak di bidang percetakan, banyak kayak saya gitu ya kan. Itu sekarang bisnisnya lagi bagus-bagus ya Pak ya. Pasti kan dia jawabnya, ya dulu sih bagus sih, tapi sekarang sepertinya karena udah go green ya kan. Nah, perusahaan sekarang pun jarang pakai kertas-kertas seperti itu, ya sudah otomatis agak berkurang sih sebenarnya. Jadi, oh gitu ya Pak. Jadi Bapak berencana mau memperluasnya atau Bapak mau bagaimana gitu? Ya, kalau menurut saya tidak akan memperluasnya, saya akan mempertahankannya gitu kan. Sambil saya cari jalan keluar. Tapi Pak, kalau Bapak itu ada sih nggak kepikiran kalau kepingin punya satu bisnis lagi tanpa harus meninggalkan bisnis ini loh Pak, ya kan? Nah dia akan ngomong, oh ya kalau bisa, kenapa tidak? Why not? Dia bilang gitu. Waktu dia ngomong seperti itu, teman-teman bisa masuk. Iya Pak, sekarang saya sama teman-teman aku lagi menjalankan sebuah bisnis, ya. Nah, Pak, ini kartu nama saya. Aku boleh nggak minta kartu namanya Bapak? Kita tukeran kartu nama. Nanti ya kita kontak-kontakkan ya Pak ya. Bapak kan tinggalnya juga di Jakarta. Nanti kita ketemu ya Pak ya. Kita cerita lebih panjang. Itu tandanya kita mendapatkan daftar nama dia. Ya, daftar nama yang sudah kita dapat itu jangan, meskipun kita dapatnya dalam berbentuk kartu, jangan kita hanya simpan dalam berbentuk kartu nama. Tidak, kita catat di buku. Kalau bisa pakailah buku yang tebal, ya, bukunya yang bagus. Ya, kita catat di buku kita. Ini buku saya untuk mencatat daftar nama orang-orang. Nah, buku nama ini kenapa harus daftar nama ini harus yang bagus? Karena ini akan kita pakai selamanya, kan kita harus tambah daftar nama terus kan? Ya, kita tiap hari harus lihat-lihat dia. Jadi kalau nggak bagus itu bau bagaimana cepat lonyot nanti kan. Nah, kita harus nambah daftar nama itu, kita tulis di situ. Karena dengan daftar nama yang tertulis, ya kita lihat, oh begitu banyak daftar nama kita itu timbul rasa percaya diri kita dan kita merasa memiliki sebuah pedoman untuk kerja. Jadi teman-teman harus tulis. Jangan malas untuk menulis ya. Tulis ya. Nah, yang dinamakan FORM ini tidak ada bukunya. Tetapi saya pelajari ini ada di buku Freedom is Not Free, mungkin ada di buku ini ya, Freedom is Not Free, karangan Pak Suprapto Cuaca, mungkin ada di buku ini, tapi saya lupa halaman berapa, karena saya terlalu banyak buku yang saya baca juga, ya kan. Nah, teman-teman memang harus lebih banyak membaca buku, karena ilmu kita itu kita mau belajar atau tidak itu semuanya tergantung diri kita sendiri. Satu hal lagi yang ingin saya katakan kepada teman-teman, waktu kita melakukan FORM itu tidak harus sesuai dengan urutan seperti ini. Ya, kita bukan isi form, kita bukan isi formulir, ya, tidak harus berurutan. Boleh loncat-loncat. Ya contohnya seperti gini lah. Nah, pas si prospek kita ini lagi bercerita tentang hobi dia.
aku lagi sebenarnya itu saya sangat suka loh, hobi saya ini memasak gitu. Terus kita ngomong, Bu, tunggu. Sepertinya ibu tidak boleh cerita tentang ini dulu hobi. Enggak, sepertinya ibu harus cerita tentang dulu family ibu deh. Harus family dulu. Kayaknya enggak benar kalau ibu cerita tentang hobi ibu dulu. Ya, enggak seperti itu ya teman-teman ya. Itu lucu ya, karena kita FORM itu hanya cara kita mengingatnya aja apa yang harus kita lakukan. Tetapi urutannya tidak harus seperti itu. Boleh kita loncat-loncat, mau cerita apa aja, jadi kelihatannya mengalirnya itu normal, ya kan? Mengalirnya pun enak gitu. Sampai sini teman-teman mengenai daftar nama, kira-kira teman-teman ada gambaran nggak? Karena menurut saya, ya orang itu bukan susah untuk mendaftarkan nama, mendapatkan daftar nama. Orang itu susah untuk apa? Membuat diri dia itu untuk percaya diri berbicara dengan orang. Berbicara dengan orang yaitu berhubungan dengan prospek. Nanti kita akan jelasin di berikutnya ya. Kita sekarang melanjut ke slide yang berikutnya karena daftar nama itu kita sudah selesai ya. Nah, di daftar yang di slide yang berikutnya itu kembali lagi kita harus setelah dimasuk ke AFC pada punya daftar nama, kita kan harus maju ke medan perang. Benar kan? Namanya kita ketemu orang, kita harus maju ke medan perang. Kalau kita maju ke medan perang, kita pakai senjata tidak ada peluru, mati konyol nggak? Mati konyol kan? Kita harus punya peluru. Di sini peluru kita apa? Our knowledge. Ya, knowledge kita tentang produk. Kita beruntung loh di sini. Kenapa? Produk kita hanya 2 macam sama sensi suruh 3. Belajarnya itu nggak susah. Ada MLM yang produknya itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kayak MLM saya dulu itu produknya itu ada minyak aromaterapi itu sudah 20 botol. Ada yang namanya peppermint apa, semua kegunaannya apa harus dihafal. Itu konyol kan? Hafalnya susah gitu loh kan. Nah, jadi kalau di sini kita cuma punya 3 produk. Belajarlah teman-teman, ya. Produk kita bagaimana, keunggulannya di mana. Karena kalau ada orang bilang produk kita mahal, kita harus bisa tunjukkan keunggulan produk kita di mana. Jangan kita ikut dia, oh ya mahal ya Bu ya, oke Bu. Kayaknya memang mahal deh Bu, gua rasa juga mahal. Jangan begitu, ya. Kita harus punya peluru untuk maju mahal. Dibandingkan dengan apa, Bu? Kalau produk yang sejenis seperti ini ya, Bu, ya, yang fungsinya bla 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 bla, Ibu boleh cek deh harganya berapa. Ibu boleh cek, ya kan? Nah, jadi kita juga tahu bagaimana cara menjawab. Kalau yang kita pelajari adalah marketing plan. Dulu saya belajar marketing plan seperti ini teman-teman. Karena saya tahu kemampuan otak saya terbatas. Tidak seperti teman-teman yang mungkin otaknya itu lebih encer ya. Menghafal itu masih gampang gitu. Saya nggak mungkin seperti itu lagi. Jadi saya beli kertas. Kertas aku itu mungkin setengah rim atau 1 rim. Saya taruh di depan saya. Saya tulis. Join Ruby 2 kotak, Safir 6 kotak, Diamond 12 kotak. Ya, kalau kita join Ruby, kita rekrut Ruby dapat berapa? Ya, kalau nanti Ruby rekrut Safir dapat berapa? Terus bonus pairing itu didapat kalau kita begini harganya berapa? Saya tulis sambil ngoceh. Tulis sambil ngoceh. Karena kalau kita tulis tanpa ngoceh, waktu kita presentasi ke orang itu kita berdiam diri, kita hanya nulis aja atau kita sambil ngoceh? Kita sambil ngoceh kan? Sambil tulis kita ngoceh. Sampai saya belajar bagaimana cara presentasi terbalik kertasnya. Ya, jadi kita nulis itu bisa terbalik dalam keadaan kertas terbalik karena prospek kita kan ada di depan kita kan. Kita harus balik kertas kita ke hadapan dia. Bagaimana cara tulis terbalik pun saya latih. Ya, kita belajar itu seperti itu. Dengan mengeluarkan suara, itu lebih gampang diserap sama otak kita. Marketing plan kita itu kita belajarnya tidak usah terlalu rumit sampai ke bonus-bonus Unilever dan segala macam. Kita cukup bisa jelasin sampai bonus pairing. Sisanya nanti kalau dia sudah jalanin bisnis, sudah rasain konnichiwa, dia nyari kamu. Dia akan nanya kita, gimana ini gimana. Itu tandanya orang yang tepat. Kita harus ajarin dia. Karena di sini ya kita itu mencari orang yang tepat. Kita tidak bisa
menjadikan orang itu menjadi orang yang tepat. Kalau kita bisa menjadikan semua orang menjadi orang yang tepat, maka kita juga bisa membuat nenek, kakek, paman, tante kita sukses di sini. Tapi itu nggak bisa ya. Makanya kita tujuannya adalah presentase semua itu untuk menemukan orang yang tepat. Kalau kita ditolak, jangan merasa sedih ataupun down. Karena mereka bukan orang yang tepat. Bisa jadi waktunya belum tepat ya. Teman-teman harus tahu. Itulah yang saya lakukan sewaktu saya join AFC. Satu lagi, saya ikutin Zoom-nya. Zoom-nya saya dengar berulang-ulang. Hari ini saya dengar, besok saya dengar lagi. Lusa gak puas, aku dengar lagi. Sampai suami gue bilang apa? Gak salah nih. Kayak kemarin udah denger deh. Nggak bosan lu denger ulang-ulang? Ya enggak dong, aku kan belum bisa. Ya gue harus belajar dong. Kalau orang dengar sekali bisa, gue harus dengar ulang-ulang loh. Gue bilang gitu. Ya kan? Jadi gue muter ulang-ulang yang apa yang dikatakan sama si Niko mengenai Toreda 3 bulan itu juga gue dengar. Akhirnya gue laksanakan juga. Gue tulis 100 nama. Akhirnya saya mencapai Toreda 3 bulan dalam kondisi daftar nama saya belum habis. Saya udah capai Toreda. Awalnya saya nggak percaya saya bisa capai Toreda, ya kan? Tetapi ternyata benar-benar bisa mencapai Toreda. Dari situ saya bangkit rasa percaya diri saya dan saya katakan kepada tim saya sebenarnya kalian harus memiliki daftar nama karena itulah cara saya untuk mencapai Toreda, ya. Oke. Nah, dengar Zoom kita praktek. Nah, waktu kita praktek kita gagal, kita datang lagi belajar lagi. Waktu belajar kita analisa lagi. Cara saya kenapa gagal, ya. Kita itu jangan udah gagal kita nggak belajar, kita lakukan lagi hal yang sama mau berapa kali kita presentasi juga tetap aja gagal. Ya, jadi kita di sini harus bisa udah gagal belajar, praktek, belajar lagi. Itulah di sini kita cuma belajar ilmu apa aja teman-teman. Nggak banyak ilmu yang harus kita pelajari. Ilmu MLM itu cuma ke itu aja. Ya, kalau ilmu kedokteran, ilmu IT itu setiap saat itu sesuai dengan perkembangan zaman itu selalu berubah. Kita mau kejarnya pun susah. Ya, kalau di ilmu MLM kamu bisa kuasai produk, marketing plan, terus ada lagi yang namanya handling objection. Ya begitu-begitu aja ilmunya. Menguasai ilmu itu pun tidak perlu sampai harus bertahun-tahun. Makanya banyak orang kenapa di bisnis jaringan cepat sukses. Karena ilmunya memang gampang dipelajari. Tergantung mau atau enggak. Mau belajar cepat. Enggak mau belajar 5 tahun pun tidak akan bisa-bisa. Ya, di sini kita harus perlu mempelajari namanya ilmu leadership. Kalau kita nggak ada ilmu leadership, kita hanya bisa nggak bisa membangun jaringan kita. Akhirnya jaringan tidak membesar, kita nggak bisa jadi Bushido. Kita capek sendiri. Ya, sampai itu kita juga di samping itu kita harus punya ilmu jual. Banyak orang yang diajak masuk ke bisnis jaringan itu selalu ngomong kayak gini. Aku nggak suka menjual loh. Aku bukan tipe penjual, saya nggak suka loh jualan. Nggak suka jualan. Itu kalimat saya dulu. Dulu Cik Lina tuh paling nggak suka jualan. Ketemu orang, saya pasti akan lari. Kan? Apalagi ketemu cowok ganteng. Ilfil banget tuh. Padahal Tuhan kasih suami juga ganteng. Ya memang udah nasibnya harus ketemu ganteng sih gimana ya teman-teman ya. Jangan cemburu ya. Ya memang kayak gitulah, puji suami sendiri dulu ya. Nah, jadi kita itu sampai mana tadi? Karena ganteng jadi lupa. Nah, kita itu harus belajar ilmu menjual. Ilmu menjual itu teman-teman tahu nggak? Sewaktu usaha saya mengalami defisit, saya sadar saya harus belajar ilmu menjual. Karena ilmu menjual itu di mana-mana diperlukan. Di mana-mana diperlukan. Dan saya sadar ilmu menjual ini sudah ada sejak kita lahir. Semua manusia sudah diperlengkapi dengan kemampuan talenta menjual. Contoh, menjual itu definisinya adalah apa? Definisi dari menjual itu harus satu. Kita membuat orang lain untuk mengikuti kemauan kita. Betul kan? Kita mau menjual bisnis, kita mau orang ikut bisnis kita kan? Kita mau jual produk, kita mau orang beli produk kita kan? Nah, jadi kita membuat orang mau mengikuti keinginan kita. Seorang bayi waktu dia lahir, wah
dia lahir ke dunia ini dia nangis. Waktu dia nangis itu artinya apa? Dia sudah menjual, aku ini loh sudah lahir ke dunia ini. Ya, saya nangis. Kamu harus tahu saya ada di dunia ini. Kamu harus jaga saya. Waktu dia kecil, kalau dia lapar, dia nggak bisa ngomong, dia nangis. Begitu dia nangis, kita akan buat susu lah, kita akan nanti kasih dia susu, suapin dia makan, tidurin dia kalau dia ngantuk. Itu ekspresi dia menjual sewaktu dia masih kecil. Sewaktu dia udah masuk sekolah, sudah bisa ngomong. Di sini dia akan, contoh kalau dia kepingin beli mainan, contoh sekarang lah ya, gadget gitulah ya. Kan anak-anak sekarang canggih ya, kecil-kecil sudah punya gadget deh. Dia akan ngomong, Mi, tahu nggak sih Mi? Teman-teman itu sekarang semua pada punya gadget loh. Kayaknya gue juga kepingin loh, Mi. Terus maminya ngomong, ayo ngapain sih lo punya gadget? Belum bisa apa-apa juga. Ngapain punya gadget? Nanti lah. Terus besoknya dia nggak patah semangat. Ya, dia lihat mamanya lagi diem. Dia bawa air minum, datang. Kucuk. Mami, minum dong, Mi. Begitu. Terus maminya minum, terus Mi, aku kepingin kali loh itu gadget. Soalnya aku juga bisa belajar kan di situ. Ya kan? Aku juga bisa kalau lagi bosen kan mami kalau lagi kerja kan aku bisa dong Mi main sendiri loh Mi gitu. Yang gak usah mahal-mahal Mi, yang murah aja. Nah, maminya itu lagi di prospek sama anaknya. Tuh kan? Akhirnya maminya belikin. Setelah kita besar, kita mau pacaran. Waktu kita mau pacaran, kita jual diri kita supaya cowok atau cewek tersebut mau jadi pacar kita. Kita jual diri kita kan? Diri kita yang sebenarnya itu bagaimana, ya kan? Kita tonjolin yang bagus-bagus, ya kan? Nah, itu kita menjual. Sadar nggak kalau kita udah punya ilmu itu? Cuma kita nggak kembangkan aja di jalan yang semestinya. Kalau kita kembangkan di jalan yang semestinya sampai sekarang, itu kita sudah, jago banget. Terapkanlah ilmu itu. Belajarlah ilmu sales itu. Sejak saya tahu ilmu sales ini penting, si Ina mulai nih cari di YouTube orang yang ilmu-ilmu selling, ya. Saya ikutin James Gui, saya ikutin siapa aja yang pintar selling, contoh Denny Santoso, saya ikutin. Ternyata ilmu selling itu begitu menarik deh. Ya kan? Ilmu selling itu bisa membuat kita mengerti bahwa orang itu ternyata banyak tipenya. Ada tipe penggerak, ada tipe peresah, ada tipe seniman, ada tipe insinyur, ada tipe yang lain-lain, di mana kalau kita nanti prospek mereka, kita harus tahu bagaimana cara menyesuaikan diri dengan mereka. Ya, waktu kita closing itu kita merasa, wah, apa yang kita mau tercapai, itu senang banget. Waktu di AFC pertama kali saya closing, saya sampai teriak. Karena dulu saya merasa saya orang nggak bisa menjual. Saya hanya bisa melaksanakan pembukuan. Ya, waktu saya sharing, orang telepon tanya, saya sharing, bla 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 dengan ilmu yang saya pelajari di Zoom. Tiba-tiba orangnya ngomong, ya udah saya transfer ya, nanti tinggal dikirim. Gila, gua teriak loh di bawah, saya teriak di bawah, hore, mama closing, tau nggak apa yang dilakukan? Anak saya di kamar turun, suami saya dari kamar keluar. Mereka lihat aku teriak apa? Karena aku nggak merasa bahwa saya ternyata kok bisa ya. Hanya ngomong aja kok bisa ya. Gak kenal loh, kok bisa itu. Nah, saya mulai bersemangat. Sekarang saya makin semangat. Kenapa? Kalau ternyata ilmu menjual itu begitu luar macam. Ini macam. Jadi teman-teman itu kita harus belajar. Jadi jangan takut ya. Jangan takut dengan sales-sales yang di luar ya kan. Kita juga bisa gitu loh. Ya, jadi kita belajar ya, semua ilmu kita harus belajar. Belajar apa yang ada di AFC, dan ilmu di luar pun kita harus belajar. Dengan demikian kita jadi pinter ya. Oke, next slide. Mengundang. Nah, di sini mengundang juga penting. Bagaimana kita mengundang orang datang ke LOP, datang ke Zoom, ya kan? Kita kalau tidak bisa mengundang orang, ya kita juga, namanya gimana ya, nggak bisa membuat mereka mengerti juga. Ya, kadang-kadang kita undang mereka di Zoom itulah, di LOP tersebut lah, itu bisa mengubah hidup mereka. Cara mengundangnya bagaimana? Kita jangan ngomongnya seperti ini. Yuk, kamu mau nggak sih? Nanti malam ada Zoom loh. Terus kita send linknya kasih dia, ya kan?
Yang bawa ini loh, cewek namanya si Lina Sofin, usianya udah 55 tahun. Lalu lu ikut masuk lah, lu denger lah. Orangnya ngomongnya sih lucu-lucu kayak gitu, lu boleh ikut lah. Gampang kok dia ngomong bahasanya gitu. Dia kadang-kadang mikir, apa gunanya ya bagi saya ya? Keuntungannya bagi aku apa ya? Ngapain ya gue ikutin ya gitu ya? Paling-paling dia akan jawab, oh iya, 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 nanti gue ikut deh. Aku lihat dulu ya, kalau waktu aku pas aku ikut ya. Nah, kita kadang-kadang di PHP di situ. Jadi kalau kita mengundang itu, kita harus katakan begini, malam ini ya ada yang namanya LOP. Di LOP itu nanti akan dijelaskan sebuah bisnis. Tetapi bisnis ini memang sudah berhasil kepada ibu-ibu yang lain. Ada ibu-ibu di sana yang kerjaannya di rumah jaga anak, mereka penghasilannya sudah bagus. Mereka tidak perlu keluar untuk mencari nafkah. Dan mereka bisa bantu suami. Ada juga orang yang kerjaannya belum masih full part time ya kan di perusahaan, mereka juga udah bisa jalankan bisnis ini. Ada juga Pak Sigit, Pak Udin, nah kita ceritain. Nah kan, demikian juga foundernya juga sangat ramah ya kan. Dia membawa produk ini masuk tidak gampang loh. Ya kan? Nah, kita ceritain semua. Terus kita bilang, belum tentu kamu cocok deh dengan bisnis ini. Tapi siapa tahu ya, kamu cocok dengan bisnis ini bisa merupakan turning point kamu. Luangkan waktu untuk dengar, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Kalau cocok, berarti ini adalah masanya kamu berubah hidup. Kita ceritakan semua itu kepada dia, supaya dia bisa mengerti kenapa dia harus ikut Zoom kita, kenapa dia harus join. Ya, jadi benefitnya buat dia itu apa, jadi dia tahu. Ya, oke? Itu adalah cara mengundang yang benar ya kan. Jangan hanya main send link aja terus kita WA aja. Yuk ikut yuk. Hari ini ada Zoom loh. Jangan begitu ya kan. Atau kita kalau mau WA kita tanya, "Halo, apa kabar?" Dia jawab enggak. Kalau dia enggak jawab ya jangan terusin. Jangan di spamming terus gitu kan. Kalau dia jawab kita baru terusin. Kita telepon dia ataupun kita pakai voice kita aja. Aku ada ODP loh, aku ini udah ODP loh. Dia akan bingung, apa sih ODP? Mau tahu ya ODP? ODP itu orang dapat penghasilan walaupun di rumah saja. Mau tahu nggak caranya? Mau tahu caranya? Kamu boleh tuh ikut Zoom malam ini. Nanti akan dibawakan oleh expertnya. Kamu bisa dengar. Ya, nanti kalau kamu rasa cocok ya boleh. Kalau nggak cocok nggak apa-apa karena nggak semua orang bisa nggak cocok di bisnis ini. Kita harus ngomong kalimat seperti itu ya. Jadi mereka pun merasa tidak ada suatu paksaan. Ya, oke, kita ke next berikutnya. Habis mengundang kita ngapain? Prospek. Prospek ini berbeda dengan closing ya. Kalau kita prospek itu bukan berarti kita lagi meng-closing dia untuk membeli sesuatu. Prospek ini tidak bisa, kadang-kadang nggak bisa dilakukan hanya sekali, 2 kali langsung jadi. Ya, prospek ini adalah kita sedang menggali kebutuhan mereka. Yang tadi yang dikatakan FORM itu harus kita lakukan di prospek. Supaya kita bisa tahu hot button dia itu apa. Ya, nih di sini kita harus bisa menggali dulu ya. Saya nggak tahu deh, teman aku ada satu tuh tetangga saya itu dia tuh sangat kepo. Kalau aku merasa dia sangat kepo, karena tiap kali kalau dia cerita sama saya dia selalu nanya kayak gini deh. Tadi kamu ketemu ya sama si Anu ya? Iya, wah ketemu sama dia, emang kenapa? Lu tanya nggak sih kalau mama dia itu kerjaannya apa? Papa dia kerjanya apa? Enggak lah, gue nggak tanya lah, ngapain gue tanya? Tanya dong. Terus anaknya tuh berapa? Ya kan? Sekolahnya kelas berapa? Ya kan? Terus dia sukanya apa? Semua ditanyakin ke saya dia. Ya kan? Nah, kalau kita prospek itu memang seperti itu. Kita harus bisa menggali, kita bertanya. Nah, sekarang aku tahu ternyata dia punya ilmu prospek yang tinggi, tetapi dia salah orang. Ya, dia tanyanya ke saya. Harusnya kan tanyanya ke orang yang bersangkutan. Ya, demikian juga kalau kita mau membawa upline kita untuk membantu kita prospek, kita harus jadi seorang mak comblang dulu. Mak comblang itu yang harus menggali kebutuhan dari capros. Setelah kita menggali kebutuhannya, kita akan diskusi dengan upline kita. Bahwa capros kita kebutuhannya adalah bla 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 seperti ini. Setelah itu kita diskusi dengan upline bagaimana
kita akan berkomunikasi lebih lanjut dengan caplos kita ini. Makanya kadang-kadang kita feel, kita gagal dalam meng-closing itu karena prospek ini tidak benar. Kita tidak melakukan prospecting dengan benar. Itu prospek ya teman-teman ya. Jadi kalau dengar orang prospek bukan berarti mereka lagi closingin orang untuk dapatin uang gitu. Bukan ya. Prospek itu sama sekali hal yang berbeda. Di sini kita tidak boleh berburu-buru. Kadang-kadang prospek itu besok kita harus datang lagi ke rumah dia, kita bawa roti, ya kita adakan lagi pendekatan, ya. Nah, itu prospek. Oke. Berikutnya adalah branding. Orang branding ini sangat banyak hubungannya dengan closing nanti. Branding ini adalah berhubungan dengan diri kita sendiri. Siapakah diri kita selama ini? Itu yang paling penting. Sehingga orang itu kalau mau join sama kita, mau bergabung sama kita, mereka juga akan mikir, kalau saya join sama dia itu bagus atau tidak. Kalau dia tahu kita brandingnya kurang bagus, ya, nanti dia lihat, oh AFC ini ternyata ya bisnisnya bagus loh. Tapi saya kepingin join, aku nggak mau join sama dia. Karena tiap kali aku ketemu dia, dia ngomongannya selalu mengeluh. Dia kalau ketemu sama dia bukan ngeluh aja ya, suka gosipin orang, suka ngomongin orang, gimana gue mau join sama dia. Ya udahlah, mending gue browsing aja deh, gue browsing AFC. Nah dia lihat apa, tiba-tiba keluar nomor HP-nya si Cik Lina. Ya udah dia telepon, dia join sama Cik Lina. Bercanda ya, bisa jadi seperti itu aja gitu ya. Nah jadi teman-teman, branding di sini sangat penting. Teman-teman kalau posting sesuatu di sosmed, jangan suka postingannya itu yang berbau mengeluh, yang negatif. Jangan, nanti orang akan membranding kita seperti itu. Nah, kalau di offline pun kita ketemu sama teman-teman kita, jangan suka membicarakan hal-hal yang negatif juga. Kalau kita sering ketemu orang, bicaranya negatif, terus bicaranya gosipin orang, ketemu orang yang benar-benar mau join bisnis, mereka tidak akan join sama kita. Ya, jadi bukan bisnis AFC ini yang susah untuk prospek orang, diri kita sendiri tidak menjadi sebuah merek yang bagus. Kalau kita mau tahu diri kita tuh brandingnya oke atau tidak, coba mulai hari ini tanya orang di sekeliling kita, boleh teman kita, boleh anak kita, boleh istri kita, tanya mereka, atau boleh karyawan kita, tanya mereka, menurut kamu itu ya, saya itu sebenarnya orangnya bagaimana sih? Nanti kalian akan memperoleh jawaban-jawaban yang mengejutkan tentang diri kita. Ya. Nah, kalau jawabannya tidak bagus ya, sikap kita agak bagus, ya oke, kita berubah. Sikap itu bisa berubah. Asal kita mau ya, nggak ada yang nggak bisa berubah. Semua bisa berubah. Ya. Oke, nah itulah tentang prospek dan branding ya. Kita saya mau kasih tahu juga, setelah waktu saya masuk ke AFC ini, ada juga orang yang mungkin dari dulu udah tahu kalau Cik Lina itu orangnya malu, terus nggak bisa menjual ya kan, adanya cuma di dalam pabrik, nggak bisa keluar-keluar gitu. Jadi waktu saya ajak dia join, dia itu nggak mau join. Dia itu kan catering, ya. Jadi dia ngomong kayak gini, enggak lah Cik Lina, saya sekarang catering dulu lah. Cik Lina jalan dulu, nanti kalau Cik Lina udah jauh, gue bisa kejar kok. Dia bilang seperti itu. Aku dengarnya bingung. Memang gue sama dia lagi lomba lari atau apa ya? Gue jalan dulu, nanti dia bisa ngejar. Apanya mau dia kejar? Saya juga bingung, tapi saya gak mau ilfil ataupun tersinggung. Dalam hati saya ngomong, oke, saya akan belajar. Saya akan buktikan bahwa suatu hari kamu tahu saya mampu. Ya saya nggak heran kalau kamu bisa ngecap saya seperti itu. Karena dulu saya orang seperti itu kan, yang nggak berani keluar, yang nggak suka ketemu orang. Nggak apa-apa. Tapi tahu nggak, orang ini tiap kali telepon ke Cik Lina, selalu tanya, Cik Lina, sekarang income kamu udah berapa? Ya, kamu masih jalanin nggak? Masih. Income kamu udah berapa? Ya, gue kasih tahu dia loh. Wah, udah seperti itu ya Cik Lina ya? Oh, apakah dia mau join nggak setelah dia dengar income saya? Enggak. Dia pun tidak akan join. Kenapa? Bukan karena income saya, bukan karena saya tidak pinter, tetapi memang benar dia tidak percaya diri dia sendiri bisa seperti itu.
Dia nggak percaya lagi bahwa dia juga akan bisa melakukan apa yang saya lakukan. Ya, karena ini semua berhubungan dengan attitude ya. Kita itu kalau sifat kita jelek di sini, kita biasanya gagal. Kalau kita itu orangnya gampang terbawa perasaan, ya, kita juga akan gagal. Pernah nggak teman-teman dengar? Kita itu kalau berbisnis seperti saya ya, saya pernah mengalami masalah seperti ini, sering malah ya. Kalau karyawan aku yang melakukan kesalahan, yang minta maaf itu bukan karyawan saya, tapi yang minta maaf itu saya. Saya akan telepon langganan, sorry ya Pak ya, karyawan aku melakukan kesalahan, tapi ini salah saya juga, karena saya kurang memperhatikan di lapangan. Gitu. Ya, saya katakan seperti itu. Akhirnya yang minta maaf itu adalah saya. Nah, di sini kita harus seperti itu juga. Kalau kita ada masalah dengan upline kita, dengan downline kita, tidak ada salahnya kita katakan maaf ya. Karena mengatakan maaf itu saya tahu suatu hal yang susah dilakukan. Tetapi itu harus dilakukan. Karena maaf itu juga salah satu kata-kata magic kan. Ya, ada 3 kata magic. Maaf, please, thank you. Ya, sorry, please, thank you. Itu 3 kata magic yang ada di bisnis. Nah, pernah saya dengar dari orang seperti ini. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan dan dia minta maaf, itu orang yang jujur. Ulangi ya. Kalau ada orang yang dia melakukan kesalahan, tapi dia minta maaf, itu dia orang yang jujur. Orang kedua, dia tidak sadar dia melakukan kesalahan atau tidak. Tetapi dia tetap minta maaf. Dia nggak tahu tindakan dia itu sebenarnya nyakitin orang atau tidak. Dia nggak tahu, nggak sadar. Tetapi dia tetap minta maaf. Itu orang yang bijaksana. Yang ketiga adalah orang yang tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi dia tetap minta maaf. Orang ketiga ini siapa? Ada yang bisa tebak nggak? Orang ketiga itu siapa? Dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia tetap minta maaf. Orang ketiga itu bukan leader juga, bukan. Ya kita pernah dengar ya Pak Enes itu tidak melakukan kesalahan, tapi dia minta maaf. Di situ saya, bersyukur luar biasa memiliki seorang panutan seperti Pak Ernest. Ya kan? Saya bilang Pak Ernest bisa aja mengerahkan kekuatan dia untuk cari masalah sama mereka. Bisa kok. Tapi Pak Ernest tidak melakukan itu. Dia melakukannya dengan meminta maaf dan dia merangkul orang itu kembali. Ya, nah orang yang melakukan kesalahan, tidak melakukan kesalahan, tetapi minta maaf itu adalah sang suami. Sang suami. Suami-suami di sini, cowok-cowok di sini, jangan gede kepala. Mungkin kalian pasti merasa, waduh, gue sebagai suami itu gue orang yang hebat loh. Memang suami itu hebat. Kenapa? Teman-teman tahu nggak sih siapa yang tidak pernah salah di dunia ini? Istri kan. Kalau istri salah pun suami yang biasa selalu minta maaf dulu. Suami yang selalu ajak ngomong dulu. Karena suami tahu istri itu emosional, ya kan. Kalau gua nggak minta maaf dulu, nanti gua nggak dikasih makan. Kalau gua nggak minta maaf dulu, nanti baju gua nggak dicuciin. Nanti kalau gua nggak minta maaf dulu, aduh di rumah seperti neraka. Karena istri yang bahagia adalah surga. Setuju nggak sih? Setuju nggak teman-teman ya? Nah, jadi orang nggak salah minta maaf itu luar biasa ya, itu luar biasa. Jadi cowok-cowok aku ngakuin, biasanya kalau saya lagi berselisih sama suami juga biasanya suami duluan yang minta maaf. Karena cowok itu ya nggak pernah nyimpan emosi lama-lama. Sebentar udah mereka selesai. Kalau kita nyimpen. Udah kita nyimpen, kita ingat. Soalnya kita itu, cewek itu ahli sejarah. Nanti kalau besok-besok kita berantem, kita keluarin lagi, kita korek lagi tuh. Waduh, luar biasa kita wanita ini. Ya. Nah, ini teman-teman udah tahu ya bagaimana kita harus membranding diri kita. Bisa kita branding dari sosmed, bisa kita branding dari offline ya. Oke deh, kita lanjut slide berikutnya. Apa yang berikutnya harus kita lakukan?
closing. Nah, ini tentulah teman-teman semua kepingin sekali closing ya. Closing itu adalah bagian dari yang paling penting. Teman-teman, closing ini sebenarnya sangat panjang. Kalau saya cerita panjang-panjang ini, mungkin kita sampai jam 10 pun nggak habis ini. Karena sebenarnya ada slide tersendiri mengenai closing. Tadi aku udah siapin, Cina udah siapin sih. Tapi kalau saya jelasin lagi, itu bisa sangat panjang. Ya, karena teknik closing itu ada satu yang namakan NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming, di mana di dalam teknik ini kita itu seperti mempengaruhi, ya, bukan inilah, bukan kayak hipnotis ya, bukan hipnotis ya, tapi kita seperti memakai kalimat kita untuk mempengaruhi orang yang kita prospek itu, ya, supaya tingkat closing kita lebih tinggi. Ya, nah itu tadi sebenarnya aku mau sharing nanti untuk slide aku tersendiri. Tapi kita lihat dulu ya, nanti kalau ada waktu kita baru laksanakan, karena tadi aku pikir mungkin ada waktunya. Nah, closing ini kita sebisanya lakukan dengan pertanyaan terbuka. Kalau kita tadi sudah prospek, kita udah tahu hot button dia apa. Mungkin hot button dia itu adalah ingin punya mobil atau ingin punya rumah. Nah, waktu kita closing dia itu, hot button dia itu harus sering-sering kita sebutin. Ya, harus sering-sering kita sebutin gitu loh. Ya, contohnya gini deh. Waktu closing kita jangan sering pakai kalimat tertutup. Kita harus pakai kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah kalimat tertutup itu adalah kalimat yang jawabannya hanya yes, no, yes, no. Itu kalimat tertutup. Ya. Nah, itu memang tertutup sih, tetapi kita bisa lakukan kalimat tertutup itu dengan terbuka, ataupun kalau dia kalimat tertutup pun kita usahakan yang dia keluarkan adalah kata yes, 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 yes. Kalau orang udah sering yes, 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 pada ujungnya kita bilang apa? Dia yes. Karena manusia ada ilmu latah. Ada ilmu latahnya. Setuju nggak sih? Ada ilmu latahnya kita ya. Nah, pertanyaan apa yang biasanya kita ajukan seperti ini. Contoh kalau dari segi produk ya. Bapak, setuju nggak? Kalau kita semua itu bisa sakit dan kita tuh bisa tua. Karena sel tubuh kita itu setiap hari kan ada yang rusak dan tidak tergantikan dengan benar. Benar nggak, Pak? Ya, benar sih. Aku dengar juga seperti itu. Oke, kalau begitu, tubuh kita ini butuh makanan yang bisa meregenerasi sel kita kan ya, Pak ya? Iya juga sih. Setuju ya, Pak ya? Nah, regenerasi sel itu kalau saya cari di Google ya, itu tidak murah loh, Pak. Dan udah nggak murah, terus sakit loh. Setuju nggak, Pak? Iya ya, aku baca juga seperti itu. Dan Pak, belum tentu berhasil. Kalau ada produk ya Pak ya, yang bisa membantu kita meregenerasi sel dan harganya hanya 1.750.000 sebulan. Itu mahal atau murah? Kita jangan kasih pertanyaannya, itu murah atau mahal? Mahalnya jangan taruh di belakang, mahalnya taruh di depan. Itu mahal atau murah? Biasanya orang lata akan ikut menjawab kita yang di belakang. Murah sih sebenarnya. Nah, Pak, kalau murah, bagaimana Pak? Bapak mau ambil diamond atau safir atau ruby? Langsung kita masuk. Ya, jangan malu-malu. Gitu loh, ya kan? Jangan kita tanya, Pak, murah ya? Pak, Bapak jadi nggak sih ngambil atau enggak? Ya, itu pertanyaannya letoy lagi dong. Ya kan? Kita langsung tanya, kalau begitu Bapak mau ambil diamond, safir atau ruby? Kalau dia bilang, mau ngambil yang manapun, kita langsung, oh ya Pak, kalau begitu, Bapak KTP-nya boleh nggak aku pinjam? Ya kan? Nah, kita bisa closing mereka dengan cara begitu. Kalau dari segi bisnis gimana masuk? Tanya, Pak, tadi saya dengar ya Bapak bilang, kerja dengan orang itu seumur hidup tuh Bapak nggak mau deh. Katanya Bapak tuh capek deh kerja sama orang seumur hidup nggak bisa mencapai apa yang Bapak impiankan. Bener nggak sih Pak? Bener-bener sih, capek tuh. Aku tiap hari udah diomelin gajinya begitu-begitu aja. Ya, kalau kita mau sebuah bisnis ya Pak ya, kita nggak mau tunggu sampai tua kan ya Pak ya, bener nggak? Iya sih, kalau udah tua mah tenaga kita juga sudah nggak kuat gitu. Nah, untuk itu Pak, kita kalau mau bisnis modal kita kan harus besar, dan kalau modalnya besar resikonya besar ya Pak ya. Iya juga sih ya. Terus Pak,
Kalau ada bisnis yang modalnya cuma 21 juta, resikonya juga kecil, dan Bapak bisa mulai dari usia muda sekarang pun tidak harus ninggalin kerjaan Bapak sekarang itu. Bapak mau nggak sih ini kesempatan ini? Bagus kan ya Pak? Iya sih bagus ya. Ya Pak, kalau begitu Bapak bisa pilih mau join Sapphire, mau join Ruby atau Diamond, Bapak pilih. Bapak tinggal kasih aku KTP, email, ya saya tinggal daftarin Pak. Ya, boleh nggak sih kita lakukan seperti itu? Sah nggak kita? Sah-sah aja kan kita lakukan seperti itu kan? Kalau dia tolak pun ya nggak jadi masalah. Betul nggak? Yang penting kita udah lakukan. Kemungkinan berhasil lebih besar dengan cara begini atau dengan cara di mana kita tanya, Bapak mau jadi join atau enggak sih? Itu kan pertanyaannya membuat dia berpikir lagi, oh iya ya, gue jadi join atau enggak ya? Nah, kalau dia adalah orang yang tipenya pemikir, waktu dia mikir, kita kan dia diam berpikir, terus kita kepo, kita mikir, waduh dia diam begitu, entah dia mau atau enggak ya? Jangan-jangan dia nggak mau, terus kita cerita lagi, ini loh Pak, sebenarnya Bapak kalau nggak mau join itu rugi banget loh, apalagi sekarang kita ada ini loh, apa namanya, ada promo loh, satu ini bisa langsung beli satu kotak udah bisa. Hah? Oh, satu kotak udah bisa ya? Terus dia mikir lagi. Nah, dia lagi mikir, satu kotak bisa, tetapi kalau bisa dua kotak, kenapa? Pas dia belum selesai mikir, kita ngomong lagi, Pak, gini loh Pak, kalau Bapak join ke Diamond itu ya, bonusnya lebih besar gitu loh Pak. Oh ya, ke Diamond lebih besar ya? Oh ya, oke. Dia semikir, ke Diamond lebih besar gitu ya. Pak, dia mikir belum selesai, kita udah ngomong, Pak, Bapak itu sebenarnya bisa loh join pakai kartu kredit ataupun pakai cash. Pakai kartu kredit juga bisa kok. Nanti paling-paling Bapak kena biaya ADM-nya. Oh ya, bisa kartu kredit ya, tapi kena biaya ADM-nya ya. Oh ya udah kalau begitu ntar lah gue pulang ke rumah tanya istri dulu lah kartu kredit saya masih bisa dipakai atau enggak. Nah kan celaka kita kan. Ya nggak? Nah, jadi kalau orang udah berpikir, udah mau, udah jangan banyak celoteh sana apa tuh ngomong-ngomong, nggak usah lagi. Langsung closing, beres, selesai. Ya, gitu. Itu tahap closing yang benar ya, teman-teman ya. Oke, kita next lagi setelah closing kita mau bagaimana? Menghadiri acara mingguan. Kita perlu menghadiri acara mingguan karena di acara mingguan seperti ini biasanya akan terlahir leader-leader yang baru. Karena kalau kita nggak tahu loh, ada pertemuan yang kita nggak datang, ternyata di situ adalah titik turning point kita. Karena di pertemuan itu selalu ada orang yang bertestimoni, terus orang yang sharing pun macam-macam. Ya, nah pas orang yang sharing itu pengalamannya sama dengan kita, itu akan merupakan turning point kita. Ya, kita akan berubah 180 derajat menjadi orang yang bersemangat. Jadi jangan menghindari acara mingguan ataupun pertemuan ya. Itu sangat penting bagi kita. Selain kita belajar, kita di situ juga seperti baterai dicas kembali, dan dicas kembali. Karena setiap hari kita menghadapi penolakan, kalau kita bisa mencas diri kita sendiri itu jempolan. Ya, tetapi kalau kita nggak bisa cas diri kita sendiri, kita perlu orang lain yang ngecas. Datanglah ke pertemuan seperti mingguan seperti itu, table talk boleh, ya kan, apapun itu boleh, ya kan. Jadi jangan menghindari apa yang namakan acara mingguan. Mungkin sekarang kita nggak bisa mengadakan kumpul-kumpul di kantor seperti yang dulu, ya kan. Tapi kalau di acara-acara seperti begini, ya kan, ada NDO, LOP, ya datanglah untuk belajar ya. Karena saya juga kepingin nanti yang bawain LOP atau bawain NDO itu jangan Cilina orang-orang itu aja. Lama-lama kan kalian juga bosen kan kalau lihat Cilina terus-menerus gitu kan. Ambil ilmunya, serap ilmunya, belajar dan lakukan. Dengan begitu persona branding kita pun keluar ya. Karena kita perlu persona branding, oke? Oke, setelah menghadiri acara mingguan, apa selanjutnya? Back office knowledge. Kembali lagi di sini ya, kita itu harus bisa urus bisnis kita sendiri. Setelah kita join AFC, jangan kita males untuk masuk ke dalam itu web kita untuk lihat. Nah, kita kalau masuk ke dalam AFC dompet kita bisa lihat uang kita nanti simpennya di mana, redemption-nya ada di mana. Ibaratnya kita jadi lebih mencintai bisnis kita. Pernah nggak sih
kita itu punya bisnis tetapi kas kita itu diobok-obok sama orang lain? Mau nggak kita punya bisnis tetapi kas kita, bank kita itu yang obok-obok orang lain? Nggak mau kan kita seperti itu kan? Jadi kita sendirilah yang harus bisa mengurus. Kita masuk ke dalam, kita belajar. Kita belajar bagaimana cara menyusun titik, bagaimana cara menempatkan orang-orang yang kita closing. Ya, dengan demikian kita menjadi ahli. Pertama kali mungkin kita nggak tahu bisa lakukan kesalahan. Ini pun ada videonya. Kita tinggal minta videonya sama upline kita, ataupun kita minta dibimbing melalui WA call juga bisa, atau offline itu juga bisa. Ya, semua itu bisa dilakukan. Yang penting kalian mau belajar. Karena kalau kalian tidak masuk ke dalam, kalian tidak tahu apa yang ada di dalam. Masa kita nggak kenal sih bisnis kita sendiri? Ya kan? Nah, kita harus kenal bisnis kita sendiri. Nah, teman-teman, sebelum tutup, ini kan sudah slide yang terakhir. Kalau saya tahu ini slide yang terakhir ya. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita mau bisnis, ya, kita jangan terlalu banyak dengerin pendapat orang lain. Pendapat orang lain yang kita dengerin haruslah yang bagaimana kita juga harus tahu. Kita punya 2 tangan. 2 tangan ini kita nggak bisa nutup mulut orang. Banyak orang di luar, kita mau tutup mulut siapa? Siapa yang mau kita tutup? Tapi kita bisa tutup telinga kita. 2 tangan itu kita pakai buat tutup telinga kita dari ocehan orang yang tak benar. Ya, sehingga kita tidak terperosok. Hari ini saya mau menceritakan sebuah cerita. Karena kita itu paling suka dengar cerita. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat, saya kan sekarang sudah ditutup, teman-teman bisa lihat muka saya ya. Oke? Saya mau bercerita. Satu hari, ada seorang cowok, dia sudah lama sekali menunggu kabar dari pacarnya yang ada di negara seberang. Dia tiap hari nunggu. Kenapa sudah 1 bulan ini pacar gak tulis-tulis surat? Ya, pacar ini telepon pun tidak, tulis surat pun tidak, sampai dia khawatir. Dia mau telepon pun teleponnya gak diangkat. Dia mulai gelisah. Setelah lewat 2 bulan, akhirnya suatu hari dia menerima sebuah pucuk surat. Surat ini dia terima, dia baca. Oh, ternyata dari orang yang dia tunggu selama 2 bulan. Akhirnya dia mau makan nasi pun nasinya nggak jadi dia makan karena saking senangnya dia pegang-pegang ini surat. Buru-buru dia buka surat ini. Pasti di dalamnya ada kabar berita yang sudah dia tunggu lama-lama. Sewaktu dia buka surat ini, tahu nggak teman-teman, di dalam tidak ada apa-apa, dia mendapatkan kertas seperti ini. Kertas yang didolobangin di tengahnya. Sedihnya minta ampun. Dia tidak mengerti. Aku menunggu gitu lama. Kamu memberikan saya surat seperti ini. Dia lipat kembali suratnya. Akhirnya nasinya pun dia nggak jadi makan karena dia sedih. Ya, dia pergi cari temannya. Teman terbaik dia. Temannya bilang, lu kenapa sih John datang dengan muka lesu kayak gini? Kayak orang kalah perang aja. Biasanya kamu nggak seperti itu. Gini loh, saya itu kenapa nggak lesu? Lu bayangin aja deh, gua udah tunggu surat dia lama-lama. Dia datang, dia kasih gua surat seperti ini. Suratnya seperti ini loh. Ini artinya apa? Aku pun nggak ngerti. Terus temannya ambil. Aduh John, cilaka deh kamu John. Ini artinya pacar lu bilang, udah deh, hubungan kita udah habis, lu harus lihat pecah. Kamu harus lihat hubungan kita itu sudah hampa seperti ini. Nggak ada lagi yang bisa dipertahankan, kosong. Ya, terima nasib aja deh. Gitu. Terus si John ini, oh seperti itu ya. Ini nggak ada harapan lagi ya. Padahal gue cinta banget sama dia loh. Udah 2 bulan gue tunggu-tunggu suratnya. Begitu juga yang datang. Kita kan udah lama pacaran. Ya, udah hampir menikah pula. Masa sih gue harus putus sama dia?
Akhirnya dia sedih. Tiap hari dia pikirin. Sampai kerja pun nggak seneng. Semangat kerja nggak ada. Dia datang ke tempat kerja dengan kepala tertunduk. Bosnya lihat. Bosnya tegur. Hai John, selamat pagi. Si John jawabnya gini. Ya pagi Pak. Hey John, kamu lagi sariawan ya? Kok dibilang sama pagi kamu jawab seperti itu kayak orang gimana aja gitu, nggak kurang tidur atau apa? Bukan begitu sih Pak, aku lagi patah hati. Hah? Kamu lagi patah hati? Kenapa? Pantesan lu kayak gini. Coba-coba lu cerita deh, kenapa lu bisa kayak gitu? Ya cerita, gini loh Pak, nih, gua ada terima surat dari pacar saya. Saya kasihnya begini Pak, itu tandanya dia suruh aku nggak usah lagi punya harapan sama dia, nggak mau putus kita Pak, nggak ada harapan lagi. Terus bosnya bilang, aduh John, lu itu ya, gua bilang sama lu ya, ini tahu nggak artinya apa? Dia seartinya suruh kamu ini loh, terobos. Dia suruh kamu terobos gitu loh kan, bukan suruh kamu menyerah. Ini artinya suruh kamu terobos. Sekarang juga kamu beli tiket, kamu pergi ke rumah dia. Kamu lamar dia. Hah? Itu benar begitu, bos? Ya iya, itu maksudnya seperti itu. Udah, sekarang kamu pulang, pergi beli tiket sana. Akhirnya dia beli tiket, dia pergi nyusul ke tempat pacarnya. Sampai di tempat pacarnya lihat dia datang, buru-buru pacarnya datang, keluar buka pintu terus peluk dia. Habis peluk dia apa? Ditempeleng. Piak. Ya, dia bingung. Lah, kenapa gua ditempeleng? Lu itu ya tahu nggak John? Gua udah khawatir loh. Soalnya saya udah mau dijodohin sama orang loh besok. Ya kan? Gua tunggu lu datang, gua kan udah kasih lu kode, lu terobos. Masa lu gak ngerti sih? Oh gitu. Ya ampun, untung gua datang ya. Untung bos gua ngomongnya seperti itu ya. Kalau enggak hari ini lu dilamar orang dong besok. Ya iya, gitu. Nah, teman-teman, apa arti moral dari cerita ini? Apa arti moral dari cerita ini? Yang bisa dapat dikasih sepeda. Tim Cilina dilarang menjawab ya, karena mereka udah pernah dengar cerita ini. Ya, timnya nggak boleh menjawab. Ya, jangan dengar kata orang. Ada lagi? Jangan pakai mouse code. Ada lagi nggak? Jangan tunda kesempatan. Berprasangka baik. Oke ya, aku jawab. Semua jawaban kalian ada benernya. Tetapi yang paling benar adalah di saat kita menemukan masalah, jangan bertanya kepada orang yang salah. Jangan bertanya kepada orang yang negatif. Di saat kita punya masalah, bertanyalah kepada orang yang tepat. Bertanyalah kepada orang yang sudah sukses. Jadi kalau kita salah bertanya, apa yang terjadi? Benar, cari mentor ya, Ci. Benar, kalau kita salah bertanya, kita salah mengambil keputusan, celaka kita. Ya, bisa jadi kita gagal. Nah, bertanya pada orang tepat, itu benar sekali. Itu benar sekali. Nah, itulah saya akhiri NDO ini dengan cerita seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana bersikap, bagaimana harus ngambil keputusan, bagaimana harus merubah diri sendiri, harus tahu. Ya, bisnis ini bukan bisnis yang nggak bisa dijalankan. Semua banyak orang yang sukses di bisnis ini. Ya, kita jangan jadi orang yang berhenti sebelum sukses ataupun orang yang berhenti sebelum jalan. Oke, Angga, saya sampai di sini. Oke, Ci. Siap. Keren banget, Ci, hari ini. Thank you. Uh, yang Sama-sama. yang tadi diceritain, kayaknya kalau itu si Joninya itu saya